karena mereka mengungsi di beberapa daerah seperti Kampung Susumuk, Kumurkek, Ayawasi, hingga keluar daerah yakni Sorong Selatan dan Sorong dan Kota Sorong. Lalu selang 32 bulan pasca teror OPM, ia menyebut 998 kakak kini dipulangkan bertahap. Tersisa 224 kakak asal distrik Aifat Timur Jauh dan distrik Aifat Timur Selatan yang masih mengungsi. Masih ada 224 kakak belum bisa kembali ke Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan karena akses jalannya belum terbuka, ungkapnya. Baku tembak, Yuda Sakti hancurkan markas Komando OPM Maibart dan Yon Manfred Fatam lolos. Terlibat baku tembak selama 15 menit, pasukan TNI Yuda Sakti Batalion Infanteri 133 YS berhasil menghancurkan markas Komando Maibart. Dalam insiden baku tembak pada Minggu 19 Mei tersebut, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Manfred Fatam terpantau lari. Berdasarkan hasil pemeriksaan Yuda Sakti, markas tersebut merupakan markas Komando Rahasia OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Peristiwa itu bermula pada Minggu 11 Mei saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun dihadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andika Gadis Sakti Senin 20 Mei 2024 mengatakan anggota lalu melakukan perlawanan. Dalam waktu 15 menit, markas komando yang diduga menjadi tempat pertemuan dan merencanakan gerakan itu dikuasai anggota OPM kabur terbirit-birit. Menurut Kolonel Petir ini, anggotanya tengah melakukan patroli dan melakukan pengejaran. Dari markas ditemukan atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone dan 1 baju bergambar Free Face Papua. Kemudian ditemukan 1 HT, 1 kotak amunisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan Batra Baju Loreng, puluhan anak panah, 2 solar cell, 1 kotak kawat las. Menurut dia, pasukan Yuda Sakti terus melakukan patroli sebab Maibart sejauh ini menjadi lokasi rawan karena kerap diserang OPM, bahkan menebar teror kepada warga sipil. Saling berondong timbah panas, pasukan TNI kuasai markas OPM di Maibart. Pasukan TNI dari Yuda Sakti Batalion Infanteri 133 YS berhasil menguasai gubuk yang diduga merupakan markas OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 11 Mei 2024 saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun dihadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andika Gadis Sakti menyampaikan anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM dan menemukan berbagai macam barang bukti. Dia mengaku dalam upaya pengejaran ditemukan sejumlah atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone Polyphonic, 1 baju bergambar Free Face Papua, 1 HT, 1 kotak munisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan mantra. Selain itu 1 charger HP, 4 senter, 2 topi, 3 gelang bergambar Free Face Papua, 1 buah bendera bergambar Free Face Papua, 2 baju loreng, puluhan anak panah, 1 kotak kawat las, alat-alat masak dan bahan makanan. Dia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan setelah beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Aifat Raya Maibart. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua dengan sangat serius. Jagal Panglima OPM Puncak Papua ditangkap, pasukan Lekagak Telenggen Lemak puluhan anggota hilang. Eksekutor dan jagal andalan Panglima OPM Puncak Lopawakar dikenal kejam. Ditangkap Satgas Damai Kartens 2024 pada Minggu 19 Mei 2024 siang. Dia merupakan anak buah Lekagak Telenggen Gempong OPM kawasan Puncak Papua Tengah yang juga dikenal kejam. Lopawakar terlibat aksi-aksi berat. Dia melakukan penyerangan terhadap anggota TNI Polri, lalu pembakaran terhadap 2 alat berat di Tembagapura, pembakaran puskesmas, menyerang bandara, dan menembak pesawat. Kepala Ops Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lopawakar ditangkap di distrik Tembagapura Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pukul 2:30. Jauh sebelumnya di awal Februari 2024 lalu, Lopawakar yang juga terafiliasi dengan Danyon Ceki Murib yang merupakan bawahan dari Lekagak Telenggen juga terlibat penyerangan. Namun anak buahnya Ceki Murib bernama Warinos Murib dan 2 anggota lainnya AMKDK juga ditangkap pada awal Februari 2024. Sehari sebelumnya pada 20 Mei 2024, Komandan OPM wilayah Doko Gepaniai PNPK alias Petrus PK ditangkap Satgas Damai Kartens 2024. Total puluhan anggota OPM Puncak ditangkap bahkan ada ditembak mati. Diketahui Lekagak Telenggen merupakan DPO paling dicari. Dia Komandan Operasi TPN OPM wilayah Yambi Gomez Sinak dan Ilaga Kabupaten Puncak dengan kekuatan 50 personel. Aksi pasukan Letkol Petir kuasai markas OPM di distrik Aifat Selatan, tukang jagal Kogoya CS ketakutan. Baku tembak antara OPM dengan TNI kembali terjadi belum lama ini.
Berkat kesigapan pasukan petir, organisasi separatis di Papua berhasil dipukul mundur. Tak ada korban jiwa dan situasi kini juga sudah kondusif. Baku tembak ini terjadi antara Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gana Sakti mengatakan tidak ada korban jiwa akibat dari kontak senjata tersebut. Namun pria yang terkenal dengan nama Letkol Petir ini menyebut pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang milik OPM. Satgas menyergap lokasi persembunyian OPM saat pasukan Yuda Sakti melakukan patroli ke pedalaman hutan. Saat patroli di jalan, anggota mengendus keberadaan OPM di sekitar daerah patroli. Selanjutnya dilakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Usai kontak tembak, OPM pun lari tunggang langgang karena melihat kesikapan pasukan Yuda Sakti saat memburu OPM. Ia melanjutkan pasukan Yuda Sakti menemukan sarang tempat mereka bersembunyi berupa gubuk dan barang bukti lainnya. Selanjutnya, anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya. Di sanalah sejumlah barang bukti ditemukan, jelas Gana Sakti. Di akhir tahap pengejaran ditemukan 2 Android, 5 poliponik, 1 helai kemeja bergambar Free Face Papua, dan masih banyak benda lainnya. Hingga kini, pasukan Yuda Sakti masih terus siaga sebagai bentuk antisipasi serangan balasan dari OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Baibat, Papar, Gadesa. Ia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan seusai beberapa kali OPM melancarkan serangan di wilayah distrik Aifat Raya, Maibat. 3 Jenderal kejam OPM ciut. Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrad mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya, 3 Jenderal kejam OPM ciut. Juru bicara Sebi Samo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu 2 Mayor Manfred Fatem, pimpinan Maibat Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea 1 Boba. Namun, rengekan Sebi ditanggapi santai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tambubolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Doko G. Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM, yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitu Waheluka Jumat 11 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yotam Bogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tambubolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini, intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir.
kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM). Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Satgas Kartens yang beranggotakan anggota TNI dan Polri kembali menangkap anggota KKB di Papua. Setidaknya dalam kurun waktu 24 jam, 2 tukang jagal organisasi separatis tersebut dibekuk tanpa perlawanan. Setelah sebelumnya ada nama PNPK, terbaru ada nama Lupa Walker. Berdasarkan keterangan resmi dari Satgas Kartens, Lupa Walker merupakan anggota KKB yang beroperasi di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Minggu 19 Mei 2024 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Timur. Kasatgas 1 Ops Damai Kartens, Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan, Lupa Walker sudah masuk dalam DPO. Anggota KKB Lupa Walker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran camp dan alat berat milik PT Unggul di Mandidog, Kabupaten Puncak. Peristiwa itu terjadi pada bulan Februari 2021 lalu. Petugas telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. Kini 3 DPO masih dalam pencarian. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens juga menangkap pimpinan KKB wilayah Dokoge, Paniai PNPK alias Petrus PK. Ia juga merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokoge. Penangkapan dilakukan di kampung Ekau Gida, tepatnya di Tanjung Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Jumat 17 Mei 2024. Petrus PK ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatabo Paniai, dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Lagi, DPO OPM ditangkap pelaku pembakar kamp alat berat di Puncak, Papua. Satgas Ops Damai Kartens 2024 berhasil menangkap anggota OPM wilayah Puncak, Papua bernama Lupa Walker alias Lupa Walo. Ditangkap distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pada pukul 2:30. Ia tampak menggunakan baju lengan pendek berwarna hitam saat ditangkap. Tak hanya itu, ia terlihat menggunakan kain pengikat kepala dan berewak di sekitar wajahnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani mengatakan, Lupa Walker merupakan anggota OPM aktif wilayah Puncak yang masuk dalam daftar pencarian orang. Adapun kasusnya yakni terkait pembakaran kamp dan alat berat milik PT Unggul di Mondidog, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menyebutkan penangkapan terhadap Lupa Walker dari hasil laporan masyarakat. Dalam penangkapan ini, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari 1 bilah sangkur, 1 dompet, 1 noken ketapel, uang 113.000, 2 HP dan lain sebagainya. Bayu menyebut
Lupawakar tengah menjalani pemeriksaan secara intensif. Selain itu, tim juga masih mengejar 3 DPO lainnya yang melakukan pembakaran bersama Lupawakar. KKB makin lumpuh, 2 hari ada 2 pimpinan ditangkap, sosok-sosok penting. Dalam waktu tak lebih dari 2 hari, 2 pimpinan KKB di Papua ditangkap. Pertama terjadi pada Jumat 17 Mei 2024. Satgas Kartens menangkap pimpinan KKB wilayah Dokogei Paniai PDPK alias Petrus PK. Ia merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokogei. Penangkapan dilakukan di kampung Ekaugidah, tepatnya di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Jumat 17 Mei 2024. Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yutamo, Paniai, dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya Sabtu 18 Mei 2024 mengatakan pihaknya sudah mengendus keberadaan Petrus di lokasi. Meyakini informasi itu benar adanya, Satgas Kartens tidak serta-merta melakukan pencekatan untuk menangkap. Tetapi gerak-gerik seseorang yang diduga Petrus terus dipantau selama 3 jam. Personel berhasil mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, kata Bayu. Keesokan harinya atau pada Sabtu 18 Mei 2024, Satgas Kartens mengamankan Lupawakar. Dia merupakan pelaku pembakaran camp dan alat berat di Kabupaten Puncak. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani dalam keterangannya Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lupawakar di sekitar Tembagapura. Lupawalo merupakan anggota KKB aktif wilayah Puncak. Keberadaan Lupa diketahui aparat usai menerima laporan dari masyarakat. Dari tangan pelaku, penyidik menyita sejumlah barang bukti. Saat ini, ia sudah berada di posko Damai Kartens Timika untuk diperiksa. Aparat juga mengejar 3 anggota OPM lainnya yang masuk dalam DPO. Bak trauma, Gembong KKB pangkat komandan ditangkap pos OPM Egyanus Kogoya masih ogah muncul. Perlahan dilucuti, Gembong OPM atau Polri menyebut KKB mulai tertangkap. Kali ini PDPK alias Petrus, anggota KKB yang juga dipanggil OPM oleh TNI dibekuk petugas. Petrus PK ditangkap aparat Satgas Damai Kartens saat tersangka tengah berjalan di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur. Sementara Gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya seolah tak berani muncul ke publik. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Petrus ditetapkan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 11 November 2016 lalu. Menurut Faisal, Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Warobai. Aksi tersebut terjadi pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, ujar Faisal. Kini Petrus dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Suseno menjelaskan, Petrus memiliki posisi penting dalam KKB, yakni sebagai Komandan Operasi KKB di markas Dokogei Paniai. Dirinya dilaporkan melakukan pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Seluruh tindakan kriminal tersebut terjadi dan dilaporkan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Sementara itu, Gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya, masih betah bersembunyi. Ia belum lagi menampakkan diri ke publik baik melalui keterangan resmi maupun dalam medan peperangan. Kemunculan di publik terbaru adalah saat video singkatnya yang diteruskan juru bicara TPNPB OPM usir ribuan warga dan Nyon OPM ciut bikin letkol petir murka. TNI serbu markas Komando OPM Maibart. Ulah OPM pimpinan dan Nyon KKB Manfred Fatem yang menebar teror, menembak TNI dan polisi, serta membakar fasilitas umum membuat 6.547 warga Kabupaten Maibart mengungsi. Melihat hal ini, Komandan Satgas Yonif 133YS Letkol Info Adika Gade Sakti marah besar. Maka pada Senin 20 Mei 2024, mereka melakukan patroli. Namun, seolah menantang, OPM kemudian melakukan tembakan yang dibalas oleh prajurit Yuda Sakti. 15 menit baku tembak, OPM dipukul mundur.
Dalam insiden baku tembak Minggu 19 Mei 2024 tersebut, Letkol Petir sapaannya mengatakan, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Manfred Fatam terpantau lari. Sementara itu, markas Komando OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya kini dikuasai TNI. Terkait ribuan warga yang mengungsi diungkap Pemkab Maibart yang melaporkan 6.547 warga atau 1.222 kakak eksodus imbas serangan OPM terhadap pos Ramil Kisor, Maibart 2 September 2021 lalu. PJ Bupati Maibart Bernhard E. Rondonuwo menilai insiden yang mengakibatkan 4 anggota TNI AD gugur dan warga ketakutan sehingga memilih meninggalkan kampung. Kini upaya Pemkot mengembalikan pengungsian ke kampungnya terus dilakukan karena mereka mengungsi di beberapa daerah seperti Kampung Susumuk, Kumurkek, Ayawasi, hingga keluar daerah yakni Sorong Selatan dan Sorong dan Kota Sorong. Lalu selang 32 bulan pasca teror OPM, ia menyebut 998 kakak kini dipulangkan bertahap. Tersisa 224 kakak asal distrik Aifat Timur Jauh dan distrik Aifat Timur Selatan yang masih mengungsi. Masih ada 224 kakak belum bisa kembali ke Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan karena akses jalannya belum terbuka, ungkapnya. Baku tembak Yuda Sakti hancurkan markas Komando OPM Maibart dan Yon Manfred Fatam lolos. Terlibat baku tembak selama 15 menit, pasukan TNI Yuda Sakti Batalion Infanteri 133 YS berhasil menghancurkan markas Komando Maibart. Dalam insiden baku tembak pada Minggu 19 Mei tersebut, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Manfred Fatam terpantau lari. Berdasarkan hasil pemeriksaan Yuda Sakti, markas tersebut merupakan markas Komando Rahasia OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Peristiwa itu bermula pada Minggu 19 Mei saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun dihadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andika Gadis Sakti Senin 20 Mei 2024 mengatakan anggota lalu melakukan perlawanan. Dalam waktu 15 menit, markas komando yang diduga menjadi tempat pertemuan dan merencanakan gerakan itu dikuasai anggota OPM kabur terbirit-birit. Menurut Kolonel Petir ini, anggotanya tengah melakukan patroli dan melakukan pengejaran. Dari markas ditemukan atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone dan 1 baju bergambar Free Face Papua. Kemudian ditemukan 1 HT, 1 kotak amunisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan Batra Baju Loreng, puluhan anak panah, 2 solar cell, 1 kotak kawat las. Menurut dia, pasukan Yuda Sakti terus melakukan patroli sebab Maibart sejauh ini menjadi lokasi rawan karena kerap diserang OPM, bahkan menebar teror kepada warga sipil. Saling berondong timbah panas, pasukan TNI kuasai markas OPM di Maibart. Pasukan TNI dari Yuda Sakti Batalion Infanteri 133 YS berhasil menguasai gubuk yang diduga merupakan markas OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 19 Mei 2024 saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun diadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andika Gadis Sakti menyampaikan, anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM dan menemukan berbagai macam barang bukti. Dia mengaku dalam upaya pengejaran ditemukan sejumlah atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone Polypodic, 1 baju bergambar Free Face Papua, 1 HT, 1 kotak munisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan mantra. Selain itu 1 charger HP, 4 senter, 2 topi, 3 gelang bergambar Free Face Papua, 1 buah bendera bergambar Free Face Papua, 2 baju loreng, puluhan anak panah, 1 kotak kawat las, alat-alat masak dan bahan makanan. Dia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan setelah beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Aifat Raya Maibart. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua dengan sangat serius. Jagal Panglima OPM Puncak Papua ditangkap, pasukan Lekagak Telenggen Lemak, puluhan anggota hilang. Eksekutor dan jagal andalan Panglima OPM Puncak Lopawakar dikenal kejam. Ditangkap Satgas Damai Kartens 2024 pada Minggu 19 Mei 2024 siang. Dia merupakan anak buah Lekagak Telenggen Gempong OPM kawasan Puncak Papua Tengah yang juga dikenal kejam. Lopawakar terlibat aksi-aksi berat. Dia melakukan penyerangan terhadap anggota TNI Polri, lalu pembakaran terhadap 2 alat berat di Tembagapura, pembakaran puskesmas, menyerang bandara, dan menembak pesawat. Kepala Ops Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lopawakar ditangkap di distrik Tembagapura Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pukul 2:30. Jauh sebelumnya di awal Februari 2024 lalu, Lopawakar yang juga terafiliasi
kolaborasi dengan Danyon Ceki Murib yang merupakan bawahan dari Lekagak Telenggen juga terlibat penyerangan. Namun anak buahnya Ceki Murib bernama Warinos Murib dan dua anggota lainnya AMKDK juga ditangkap pada awal Februari 2024. Sehari sebelumnya pada 20 Mei 2024, Komandan OPM wilayah Doko Paniai PNPK alias Petrus PK ditangkap Satgas Damai Kartens 2024. Total puluhan anggota OPM Puncak ditangkap bahkan ada ditembak mati. Diketahui Lekagak Telenggen merupakan DPO paling dicari. Dia Komandan Operasi TPN OPM wilayah Yambi Gomez Sinak dan Ilaga Kabupaten Puncak dengan kekuatan 50 personel. Aksi pasukan Letkol Petir kuasai markas OPM di distrik Aifat Selatan, tukang jagal Kogoya CS ketakutan. Baku tembak antara OPM dengan TNI kembali terjadi belum lama ini. Berkat kesigapan pasukan petir, organisasi separatis di Papua berhasil dipukul mundur. Tak ada korban jiwa dan situasi kini juga sudah kondusif. Baku tembak ini terjadi antara Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gana Sakti mengatakan tidak ada korban jiwa akibat dari kontak senjata tersebut. Namun pria yang terkenal dengan nama Letkol Petir ini menyebut pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang milik OPM. Satgas menyergap lokasi persembunyian OPM saat pasukan Yuda Sakti melakukan patroli ke pedalaman hutan. Saat patroli di jalan, anggota mengendus keberadaan OPM di sekitar daerah patroli. Selanjutnya dilakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Usai kontak tembak, OPM pun lari tunggang langgang karena melihat kesikapan pasukan Yuda Sakti saat memburu OPM. Ia melanjutkan pasukan Yuda Sakti menemukan sarang tempat mereka bersembunyi berupa gubuk dan barang bukti lainnya. Selanjutnya anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya. Di sanalah sejumlah barang bukti ditemukan, jelas Gana Sakti. Di akhir tahap pengejaran ditemukan 2 Android, 5 poliponik, 1 helai kemeja bergambar Free Face Papua, dan masih banyak benda lainnya. Hingga kini, pasukan Yuda Sakti masih terus siaga sebagai bentuk antisipasi serangan balasan dari OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Baibat, Papar, Gadesa. Ia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan seusai beberapa kali OPM melancarkan serangan di wilayah distrik Aifat Raya, Maibat. 3 Jenderal Kejam OPM ciut. Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrad mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya 3 Jenderal Kejam OPM ciut. Juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu 2 Mayor Manfred Fatem, pimpinan Maibat Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea 1 Boba. Namun, rengikan Sebi ditanggapi santai, Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tambubolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Doko G. Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM, yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitu Waheluka Jumat 11 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Bogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024.
Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petro sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu-Bolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir, kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Maijen TNI Dr. Nugraha Gumilar M.Sek turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampu-Bolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Satgas Kartens yang beranggotakan anggota TNI dan Polri kembali menangkap anggota KKB di Papua. Setidaknya dalam kurun waktu 24 jam, 2 tukang jagal organisasi separatis tersebut dibekuk tanpa perlawanan. Setelah sebelumnya ada nama PNPK, terbaru ada nama Lupa Walker. Berdasarkan keterangan resmi dari Satgas Kartens, Lupa Walker merupakan anggota KKB yang beroperasi di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Minggu 19 Mei 2024 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Timur. Kasatgas 1 Ops Damai Kartens Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, Lupa Walker sudah masuk dalam DPO. Anggota KKB Lupa Walker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran camp dan alat berat milik PT Unggul di Mandidog, Kabupaten Puncak. Peristiwa itu terjadi pada bulan Februari 2021 lalu. Petugas telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. Kini 3 DPO masih dalam pencarian. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens juga menangkap pimpinan KKB wilayah Dokoge, Paniai, PNPK alias Petros PK. Ia juga merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokoge. Penangkapan dilakukan di Kampung Ekau Gida, tepatnya di Tanjang Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Jumat 17 Mei 2024. Petrus PK ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatabo, Paniai, dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Lagi, DPO OPM ditangkap pelaku pembakar kamp alat berat di Puncak, Papua. Satgas Ops Damai Kartens 2024 berhasil menangkap anggota OPM wilayah Puncak, Papua bernama Lupa Walker alias Lupa Walo. Ditangkap distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pada pukul 2:30. Ia tampak menggunakan baju lengan pendek berwarna hitam saat ditangkap. Tak hanya itu, ia terlihat menggunakan kain pengikat kepala dan berewak di sekitar wajahnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faizal Ramdhani mengatakan, Lupa Walker merupakan anggota
OPM aktif wilayah Puncak yang masuk dalam daftar pencarian orang. Adapun kasusnya yakni terkait pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mondidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menyebutkan penangkapan terhadap Lupa Walker dari hasil laporan masyarakat. Dalam penangkapan ini, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari satu bilah sangkor, satu dompet, satu noken ketapel, uang 113.000, 2 HP dan lain sebagainya. Bayu menyebut Lupa Walker tengah menjalani pemeriksaan secara intensif. Selain itu, tim juga masih mengejar 3 DPO lainnya yang melakukan pembakaran bersama Lupa Walker. KKB makin lumpuh. 2 hari ada 2 pimpinan ditangkap, sosok-sosok penting. Dalam waktu tak lebih dari 2 hari, 2 pimpinan KKB di Papua ditangkap. Pertama terjadi pada Jumat 17 Mei 2024. Satgas Kartens menangkap pimpinan KKB wilayah Dokoge Paniai PDPK alias Petrus PK. Ia merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokoge. Penangkapan dilakukan di kampung Ekaugidah, tepatnya di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Jumat 17 Mei 2024. Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yutamo, Paniai, dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya Sabtu 18 Mei 2024 mengatakan pihaknya sudah mengendus keberadaan Petrus di lokasi. Meyakini informasi itu benar adanya, Satgas Kartens tidak serta-merta melakukan pencekatan untuk menangkap. Tetapi gerak-gerik seseorang yang diduga Petrus terus dipantau selama 3 jam. Personel berhasil mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, kata Bayu. Keesokan harinya atau pada Sabtu 18 Mei 2024, Satgas Kartens mengamankan Lupa Walker. Dia merupakan pelaku pembakaran kem dan alat berat di Kabupaten Puncak. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani dalam keterangannya Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lupa Walker di sekitar Tembagapura. Lupa Walo merupakan anggota KKB aktif wilayah Puncak. Keberadaan Lupa diketahui aparat usai menerima laporan dari masyarakat. Dari tangan pelaku, penyidik menyita sejumlah barang bukti. Saat ini, ia sudah berada di posko Damai Kartens Timika untuk diperiksa. Aparat juga mengejar 3 anggota OPM lainnya yang masuk dalam DPO. Bak trauma, Gembong KKB pangkat komandan ditangkap pos OPM Egyanus Kogoya masih ogah muncul. Perlahan dilucuti, Gembong OPM atau Polri menyebut KKB mulai tertangkap. Kali ini PDPK alias Petrus, anggota KKB yang juga dipanggil OPM oleh TNI dibekuk petugas. Petrus PK ditangkap aparat Satgas Damai Kartens saat tersangka tengah berjalan di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur. Sementara Gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya seolah tak berani muncul ke publik. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Petrus ditetapkan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 11 November 2016 lalu. Menurut Faisal, Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Warobai. Aksi tersebut terjadi pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, ujar Faisal. Kini Petrus dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Suseno menjelaskan, Petrus memiliki posisi penting dalam KKB, yakni sebagai Komandan Operasi KKB di Markas Dokoge Paniai. Dirinya dilaporkan melakukan pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal. Seluruh tindakan kriminal tersebut terjadi dan dilaporkan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Sementara itu, Gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya, masih betah bersembunyi. Ia belum lagi menampakkan diri ke publik baik melalui keterangan resmi maupun dalam medan peperangan. Kemunculan di publik terbaru adalah saat video singkatnya yang diteruskan juru bicara TPNPB OPM usir ribuan warga Danyon OPM Ciut bikin letkol petir murka. TNI serbu markas Komando OPM Maibart. Ulah OPM pimpinan Danyon KKB Manfred Fatem yang menebar teror.
menembak TNI dan polisi, serta membakar fasilitas umum membuat 6.547 warga Kabupaten Maibat mengungsi. Melihat hal ini, Komandan Satgas Yonif 133YS Letkol Info Andika Gade Sakti marah besar. Maka pada Senin 20 Mei 2024, mereka melakukan patroli. Namun, seolah menantang, OPM kemudian melakukan tembakan yang dibalas oleh prajurit Yuda Sakti. 15 menit baku tembak, OPM dipukul mundur. Dalam insiden baku tembak Minggu 11 Mei 2024 tersebut, Letkol Petir sapaannya mengatakan, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Manfred Fatam terpantau lari. Sementara itu, markas Komando OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya kini dikuasai TNI. Terkait ribuan warga yang mengungsi, diungkap Pemkab Maibat yang melaporkan 6.547 warga atau 1.222 kakak eksodus imbas serangan OPM terhadap pos Ramil Kisor, Maibat 2 September 2021 lalu. PJ Bupati Maibat Bernhard E. Rondonuwo menilai insiden yang mengakibatkan 4 anggota TNI AD gugur dan warga ketakutan sehingga memilih meninggalkan kampung. Kini upaya Pemkot mengembalikan pengungsian ke kampungnya terus dilakukan karena mereka mengungsi di beberapa daerah seperti Kampung Susumuk, Kumurkek, Ayawasi, hingga keluar daerah yakni Sorong Selatan dan Sorong dan Kota Sorong. Lalu selang 32 bulan pasca teror OPM, ia menyebut 998 kakak kini dipulangkan bertahap. Tersisa 224 kakak asal distrik Aifat Timur Jauh dan distrik Aifat Timur Selatan yang masih mengungsi. Masih ada 224 kakak belum bisa kembali ke Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan karena akses jalannya belum terbuka, ungkapnya. Baku tembak, Yuda Sakti hancurkan markas Komando OPM Maibat dan Yon Manfred Fatam lolos. Terlibat baku tembak selama 15 menit, pasukan TNI Yuda Sakti Batalion Infanteri 133YS berhasil menghancurkan markas Komando Maibat. Dalam insiden baku tembak pada Minggu 19 Mei tersebut, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Manfred Fatam terpantau lari. Berdasarkan hasil pemeriksaan Yuda Sakti, markas tersebut merupakan markas Komando Rahasia OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Peristiwa itu bermula pada Minggu 11 Mei saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun dihadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133YS Letkol Info Andika Gade Sakti Senin 20 Mei 2024 mengatakan anggota lalu melakukan perlawanan. Dalam waktu 15 menit, markas komando yang diduga menjadi tempat pertemuan dan merencanakan gerakan itu dikuasai anggota OPM kabur terbirit-birit. Menurut Kolonel Petir ini, anggotanya tengah melakukan patroli dan melakukan pengejaran. Dari markas ditemukan atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone dan 1 baju bergambar Free Face Papua. Kemudian ditemukan 1 HT, 1 kotak amunisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan Batra Baju Loreng, puluhan anak panah, 2 solar cell, 1 kotak kawat las. Menurut dia, pasukan Yuda Sakti terus melakukan patroli sebab Maibat sejauh ini menjadi lokasi rawan karena kerap diserang OPM, bahkan menebar teror kepada warga sipil. Saling berondong timbah panas, pasukan TNI kuasai markas OPM di Maibat. Pasukan TNI dari Yuda Sakti Batalion Infanteri 133YS berhasil menguasai gubuk yang diduga merupakan markas OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 11 Mei 2024 saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun dihadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133YS Letkol Info Andika Gade Sakti menyampaikan anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM dan menemukan berbagai macam barang bukti. Dia mengaku dalam upaya pengejaran ditemukan sejumlah atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone Polypodic, 1 baju bergambar Free Face Papua, 1 HT, 1 kotak munisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan mantra. Selain itu 1 charger HP, 4 senter, 2 topi, 3 gelang bergambar Free Face Papua, 1 buah bendera bergambar Free Face Papua, 2 baju loreng, puluhan anak panah, 1 kotak kawat las, alat-alat masak dan bahan makanan. Dia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan setelah beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Aifat Raya Maibat. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua dengan sangat serius. Jagal Panglima OPM Puncak Papua ditangkap, pasukan Lekagak Telenggen Lemak puluhan anggota hilang. Eksekutor dan jagal andalan Panglima OPM Puncak Lopawakar dikenal kejam. Ditangkap Satgas Damai Kartens 2024 pada Minggu 19 Mei 2024 siang. Dia merupakan anak buah Lekagak Telenggen Gempong OPM kawasan Puncak Papua Tengah yang juga dikenal kejam.
Lupa Wakar terlibat aksi-aksi berat. Dia melakukan penyerangan terhadap anggota TNI Polri. Lalu pembakaran terhadap 2 alat berat di Tembagapura, pembakaran puskesmas, menyerang bandara, dan menembak pesawat. Kepala Ops Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lupa Wakar ditangkap di distrik Tembagapura Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pukul 2:30. Jauh sebelumnya di awal Februari 2024 lalu, Lupa Wakar yang juga terafiliasi dengan Danyon Ceki Murib yang merupakan bawahan dari Lekagak Telenggen juga terlibat penyerangan. Namun anak buahnya Ceki Murib bernama Warinos Murib dan 2 anggota lainnya AMKDK juga ditangkap pada awal Februari 2024. Sehari sebelumnya pada 20 Mei 2024, Komandan OPM wilayah Dokoge Paniai PNPK alias Petrus PK ditangkap Satgas Damai Kartens 2024. Total puluhan anggota OPM Puncak ditangkap bahkan ada ditembak mati. Diketahui Lekagak Telenggen merupakan DPO paling dicari. Dia Komandan Operasi TPN OPM wilayah Yambi Gomez Sinak dan Ilaga Kabupaten Puncak dengan kekuatan 50 personel. Aksi pasukan Letkol Petir kuasai markas OPM di distrik Aifat Selatan, tukang jagal Kogoya CS ketakutan. Baku tembak antara OPM dengan TNI kembali terjadi belum lama ini. Berkat kesigapan pasukan petir, organisasi separatis di Papua berhasil dipukul mundur. Tak ada korban jiwa dan situasi kini juga sudah kondusif. Baku tembak ini terjadi antara Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gana Sakti mengatakan tidak ada korban jiwa akibat dari kontak senjata tersebut. Namun pria yang terkenal dengan nama Letkol Petir ini menyebut pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang milik OPM. Satgas menyergap lokasi persembunyian OPM saat pasukan Yuda Sakti melakukan patroli ke pedalaman hutan. Saat patroli di jalan, anggota mengendus keberadaan OPM di sekitar daerah patroli. Selanjutnya dilakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Usai kontak tembak, OPM pun lari tunggang langgang karena melihat kesikapan pasukan Yuda Sakti saat memburu OPM. Ia melanjutkan pasukan Yuda Sakti menemukan sarang tempat mereka bersembunyi berupa gubuk dan barang bukti lainnya. Selanjutnya anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya. Di sanalah sejumlah barang bukti ditemukan, jelas Gana Sakti. Di akhir tahap pengejaran ditemukan 2 Android, 5 poliponik, 1 helai kemeja bergambar Free Face Papua, dan masih banyak benda lainnya. Hingga kini, pasukan Yuda Sakti masih terus siaga sebagai bentuk antisipasi serangan balasan dari OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Baibat, Papar, Gadesa. Ia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan seusai beberapa kali OPM melancarkan serangan di wilayah distrik Aifat Raya, Maibat. 3 Jenderal kejam OPM ciut. Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrat mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya 3 Jenderal kejam OPM ciut. Juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu 2 Mayor Manfred Fatem, pimpinan Maibat Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea Satuboba. Namun, rengekan Sebi ditanggapi santai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tambubolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM, yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban
Karungo, anak buah Ekenos Kegoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitu Waheluka Jumat 11 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kegoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogab Wilhan 3 Legend TNI Richard Tampubolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir, kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Satgas Kartens yang beranggotakan anggota TNI dan Polri kembali menangkap anggota KKB di Papua. Setidaknya dalam kurun waktu 24 jam, 2 tukang jagal organisasi separatis tersebut dibekuk tanpa perlawanan. Setelah sebelumnya ada nama PNPK, terbaru ada nama Lupa Walker. Berdasarkan keterangan resmi dari Satgas Kartens, Lupa Walker merupakan anggota KKB yang beroperasi di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Minggu 19 Mei 2024 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Timur. Kasatgas 1 Ops Damai Kartens, Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan, Lupa Walker sudah masuk dalam DPO. Anggota KKB Lupa Walker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran camp dan alat berat milik PT Unggul di Mandidok, Kabupaten Puncak. Peristiwa itu terjadi pada bulan Februari 2021 lalu. Petugas telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. Kini 3 DPO masih dalam pencarian. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens juga menangkap pimpinan KKB wilayah Dokoge, Paniai, PNPK alias Petrus PK. Ia juga merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokoge. Penangkapan dilakukan di Kampung Ekau Gida, tepatnya di Tanjung Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Jumat 17 Mei 2024. Petrus PK ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal.
Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo Paniai dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Lagi, DPO OPM ditangkap pelaku pembakar kamp alat berat di Puncak, Papua. Satgas Ops Damai Kartens 2024 berhasil menangkap anggota OPM wilayah Puncak, Papua bernama Lupa Wakar alias Lupa Walo. Ditangkap Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pada pukul 2:30 menit. Ia tampak menggunakan baju lengan pendek berwarna hitam saat ditangkap. Tak hanya itu, ia terlihat menggunakan kain pengikat kepala dan berewok di sekitar wajahnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani mengatakan, Lupa Wakar merupakan anggota OPM aktif wilayah Puncak yang masuk dalam daftar pencarian orang. Adapun kasusnya yakni terkait pembakaran kamp dan alat berat milik PT Unggul di Mondidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menyebutkan penangkapan terhadap Lupa Wakar dari hasil laporan masyarakat. Dalam penangkapan ini, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari satu bilas sangkur, satu dompet, satu noken ketapel, uang 113.000, 2 HP dan lain sebagainya. Bayu menyebut Lupa Wakar tengah menjalani pemeriksaan secara intensif. Selain itu, tim juga masih mengejar 3 DPO lainnya yang melakukan pembakaran bersama Lupa Wakar. KKB makin lumpuh, 2 hari ada 2 pimpinan ditangkap, sosok-sosok penting. Dalam waktu tak lebih dari 2 hari, 2 pimpinan KKB di Papua ditangkap. Pertama terjadi pada Jumat 17 Mei 2024. Satgas Kartens menangkap pimpinan KKB wilayah Dokogei Paniai PDPK alias Petrus PK. Ia merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokogei. Penangkapan dilakukan di Kampung Ekaugidah, tepatnya di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Jumat 17 Mei 2024. Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo Paniai dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya Sabtu 18 Mei 2024 mengatakan pihaknya sudah mengendus keberadaan Petrus di lokasi. Meyakini informasi itu benar adanya, Satgas Kartens tidak serta-merta melakukan pencekatan untuk menangkap. Tetapi gerak-gerik seseorang yang diduga Petrus terus dipantau selama 3 jam. Personel berhasil mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, kata Bayu. Keesokan harinya atau pada Sabtu 18 Mei 2024, Satgas Kartens mengamankan Lupa Wakar. Dia merupakan pelaku pembakaran kamp dan alat berat di Kabupaten Puncak. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani dalam keterangannya Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lupa Wakar di sekitar Tembagapura. Lupa Walo merupakan anggota KKB aktif wilayah Puncak. Keberadaan Lupa diketahui aparat usai menerima laporan dari masyarakat. Dari tangan pelaku, penyidik menyita sejumlah barang bukti. Saat ini, ia sudah berada di Posko Damai Kartens Timika untuk diperiksa. Aparat juga mengejar 3 anggota OPM lainnya yang masuk dalam DPO. Bak trauma, gembong KKB pangkat komandan ditangkap pos OPM Egyanus Kogoya masih ogah muncul. Perlahan dilucuti, gembong OPM atau Polri menyebut KKB mulai tertangkap. Kali ini PDPK alias Petrus, anggota KKB yang juga dipanggil OPM oleh TNI dibekuk petugas. Petrus PK ditangkap aparat Satgas Damai Kartens saat tersangka tengah berjalan di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur. Sementara gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya seolah tak berani muncul ke publik. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Petrus ditetapkan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 11 November 2016 lalu. Menurut Faisal, Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Warobai. Aksi tersebut terjadi pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, ujar Faisal. Kini Petrus dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Suseno menjelaskan, Petrus memiliki posisi penting dalam KKB, yakni sebagai Komandan Operasi KKB di Markas
Dokoge Paniai. Dirinya dilaporkan melakukan pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Seluruh tindakan kriminal tersebut terjadi dan dilaporkan pada 31 Januari 2015 di Kampung Wite Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Sementara itu, gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya, masih betah bersembunyi. Ia belum lagi menampakkan diri ke publik baik melalui keterangan resmi maupun dalam medan peperangan. Kemunculan di publik terbaru adalah saat video singkatnya yang diteruskan juru bicara TPNPB OPM usir ribuan warga Danyon OPM ciut bikin letkol petir murka. TNI serbu markas Komando OPM Maibart. Ulah OPM pimpinan Danyon KKB Manfred Fatem yang menebar teror, menembak TNI dan polisi, serta membakar fasilitas umum membuat 6.547 warga Kabupaten Maibart mengungsi. Melihat hal ini, Komandan Satgas Yonif 133YS Letkol Info Andika Gade Sakti marah besar. Maka pada Senin 20 Mei 2024, mereka melakukan patroli. Namun, seolah menantang, OPM kemudian melakukan tembakan yang dibalas oleh prajurit Yuda Sakti. 15 menit baku tembak, OPM dipukul mundur. Dalam insiden baku tembak Minggu 19 Mei 2024 tersebut, Letkol Petir sapaannya mengatakan, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Manfred Fatem terpantau lari. Sementara itu, markas Komando OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya kini dikuasai TNI. Terkait ribuan warga yang mengungsi, diungkap Pemkab Maibart yang melaporkan 6.547 warga atau 1.222 kakak eksodus imbas serangan OPM terhadap pos Ramil Kisor, Maibart 2 September 2021 lalu. PJ Bupati Maibart Bernhard E. Rondonuwo menilai insiden yang mengakibatkan 4 anggota TNI AD gugur dan warga ketakutan sehingga memilih meninggalkan kampung. Kini upaya Pemkot mengembalikan pengungsian ke kampungnya terus dilakukan karena mereka mengungsi di beberapa daerah seperti Kampung Susumuk, Kumurkek, Ayawasi, hingga keluar daerah yakni Sorong Selatan dan Sorong dan Kota Sorong. Lalu selang 32 bulan pasca teror OPM, ia menyebut 998 kakak kini dipulangkan bertahap. Tersisa 224 kakak asal distrik Aifat Timur Jauh dan distrik Aifat Timur Selatan yang masih mengungsi. Masih ada 224 kakak belum bisa kembali ke Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan karena akses jalannya belum terbuka, ungkapnya. Baku tembak, Yuda Sakti hancurkan markas Komando OPM Maibart dan Yon Manfred Fatem lolos. Terlibat baku tembak selama 15 menit, pasukan TNI Yuda Sakti Batalion Infanteri 133YS berhasil menghancurkan markas Komando Maibart. Dalam insiden baku tembak pada Minggu 19 Mei tersebut, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Manfred Fatem terpantau lari. Berdasarkan hasil pemeriksaan Yuda Sakti, markas tersebut merupakan markas Komando Rahasia OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Peristiwa itu bermula pada Minggu 19 Mei saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun dihadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133YS Letkol Info Andika Gade Sakti Senin 20 Mei 2024 mengatakan anggota lalu melakukan perlawanan. Dalam waktu 15 menit, markas komando yang diduga menjadi tempat pertemuan dan merencanakan gerakan itu dikuasai anggota OPM kabur terbirit-birit. Menurut Kolonel Petir ini, anggotanya tengah melakukan patroli dan melakukan pengejaran. Dari markas ditemukan atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone dan 1 baju bergambar Free Face Papua. Kemudian ditemukan 1 HT, 1 kotak amunisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan mantra baju loreng, puluhan anak panah, 2 solar cell, 1 kotak kawat las. Menurut dia, pasukan Yuda Sakti terus melakukan patroli sebab Maibart sejauh ini menjadi lokasi rawan karena kerap diserang OPM, bahkan menebar teror kepada warga sipil. Saling berondong timbah panas, pasukan TNI kuasai markas OPM di Maibart. Pasukan TNI dari Yuda Sakti Batalion Infanteri 133YS berhasil menguasai gubuk yang diduga merupakan markas OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 19 Mei 2024 saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun diadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133YS Letkol Info Andika Gade Sakti menyampaikan anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM dan menemukan berbagai macam barang bukti. Dia mengaku dalam upaya pengejaran ditemukan sejumlah atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone Polypodic, 1 baju bergambar Free Face Papua, 1 HT, 1 kotak munisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan mantra. Selain itu 1 charger HP, 4 senter, 2 topi, 3 gelang bergambar Free Face Papua, 1 buah bendera bergambar Free Face Papua, 2 baju loreng, puluhan anak panah, 1 kotak kawat las, alat-alat masak dan bahan makanan. Dia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan
keamanan setelah beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Aifat Raya Maibart. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua dengan sangat serius. Jagal Panglima OPM Puncak Papua ditangkap, pasukan Lekagak Telenggen Lemak puluhan anggota hilang. Eksekutor dan jagal andalan Panglima OPM Puncak Lopawakar dikenal kejam. Ditangkap Satgas Damai Kartens 2024 pada Minggu 19 Mei 2024 siang. Dia merupakan anak buah Lekagak Telenggen Gempong OPM kawasan Puncak Papua Tengah yang juga dikenal kejam. Lopawakar terlibat aksi-aksi berat. Dia melakukan penyerangan terhadap anggota TNI Polri, lalu pembakaran terhadap 2 alat berat di Tembagapura, pembakaran puskesmas, menyerang bandara, dan menembak pesawat. Kepala Ops Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lopawakar ditangkap di distrik Tembagapura Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pukul 2:30. Jauh sebelumnya di awal Februari 2024 lalu, Lopawakar yang juga terafiliasi dengan Danyon Ceki Murib yang merupakan bawahan dari Lekagak Telenggen juga terlibat penyerangan. Namun anak buahnya Ceki Murib bernama Warinos Murib dan 2 anggota lainnya AMKDK juga ditangkap pada awal Februari 2024. Sehari sebelumnya pada 20 Mei 2024, Komandan OPM wilayah Doko Gepaniai PNPK alias Petrus PK ditangkap Satgas Damai Kartens 2024. Total puluhan anggota OPM Puncak ditangkap, bahkan ada ditembak mati. Diketahui Lekagak Telenggen merupakan DPO paling dicari. Dia Komandan Operasi TPN OPM wilayah Yambi Gomesinak dan Ilaga Kabupaten Puncak dengan kekuatan 50 personel. Aksi pasukan Letkol Petir kuasai markas OPM di distrik Aifat Selatan, tukang jagal Kogoya CS ketakutan. Baku tembak antara OPM dengan TNI kembali terjadi belum lama ini. Berkat kesigapan pasukan petir, organisasi separatis di Papua berhasil dipukul mundur. Tak ada korban jiwa dan situasi kini juga sudah kondusif. Baku tembak ini terjadi antara Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gana Sakti mengatakan tidak ada korban jiwa akibat dari kontak senjata tersebut. Namun pria yang terkenal dengan nama Letkol Petir ini menyebut pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang milik OPM. Satgas menyergap lokasi persembunyian OPM saat pasukan Yuda Sakti melakukan patroli ke pedalaman hutan. Saat patroli di jalan, anggota mengendus keberadaan OPM di sekitar daerah patroli. Selanjutnya dilakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Usai kontak tembak, OPM pun lari tunggang langgang karena melihat kesikapan pasukan Yuda Sakti saat memburu OPM. Ia melanjutkan pasukan Yuda Sakti menemukan sarang tempat mereka bersembunyi berupa gubuk dan barang bukti lainnya. Selanjutnya anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya. Di sanalah sejumlah barang bukti ditemukan, jelas Gana Sakti. Di akhir tahap pengejaran ditemukan 2 Android, 5 poliponik, 1 helai kemeja bergambar Free Face Papua, dan masih banyak benda lainnya. Hingga kini pasukan Yuda Sakti masih terus siaga sebagai bentuk antisipasi serangan balasan dari OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Maibart, Papar, Gadesa. Ia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan seusai beberapa kali OPM melancarkan serangan di wilayah distrik Aifat Raya Maibart. 3 Jenderal kejam OPM ciut. Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrad mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya 3 Jenderal kejam OPM ciut. Juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera Mapeduma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu 2 mayor Manfred Fatem, pimpinan Maibart Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea 1 Boba. Namun, rengikan Sebi ditanggapi santai. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tambubolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge
Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Doko G. Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Ekenus Kegoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitu Waheluka Jumat 11 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kegoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tapubolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir, kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Satgas Kartens yang beranggotakan anggota TNI dan Polri kembali menangkap anggota KKB di Papua. Setidaknya dalam kurun waktu 24 jam, 2 tukang jagal organisasi separatis tersebut dibekuk tanpa perlawanan. Setelah sebelumnya ada nama PNPK, terbaru ada nama Lupa Walker. Berdasarkan keterangan resmi dari Satgas Kartens, Lupa Walker merupakan anggota KKB yang beroperasi di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Minggu 19 Mei 2024 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Timur. Kasatgas 1 Ops Damai Kartens, Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, Lupa Walker sudah masuk dalam DPO. Anggota KKB Lupa Walker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran camp dan alat berat milik PT Unggul di Mandidog, Kabupaten Puncak. Peristiwa itu terjadi pada bulan Februari 2021 lalu. Petugas telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO.
Kini 3 DPO masih dalam pencarian. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens juga menangkap pimpinan KKB wilayah Dokoge, Paniai Penny PK alias Petrus PK. Ia juga merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokoge. Penangkapan dilakukan di Kampung Ekau Gida, tepatnya di Tanjung Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Jumat 17 Mei 2024. Petrus PK ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatabo, Paniai, dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Lagi, DPO OPM ditangkap pelaku pembakar kamp alat berat di Puncak, Papua. Satgas Ops Damai Kartens 2024 berhasil menangkap anggota OPM wilayah Puncak, Papua bernama Lupa Wakar alias Lupa Walo. Ditangkap Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pada pukul 2:30. Ia tampak menggunakan baju lengan pendek berwarna hitam saat ditangkap. Tak hanya itu, ia terlihat menggunakan kain pengikat kepala dan berewak di sekitar wajahnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani mengatakan, Lupa Wakar merupakan anggota OPM aktif wilayah Puncak yang masuk dalam daftar pencarian orang. Adapun kasusnya yakni terkait pembakaran kamp dan alat berat milik PT Unggul di Mondidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menyebutkan penangkapan terhadap Lupa Wakar dari hasil laporan masyarakat. Dalam penangkapan ini, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari 1 bilas sangkor, 1 dompet, 1 noken ketapel, uang 113.000, 2 HP dan lain sebagainya. Bayu menyebut Lupa Wakar tengah menjalani pemeriksaan secara intensif. Selain itu, tim juga masih mengejar 3 DPO lainnya yang melakukan pembakaran bersama Lupa Wakar. KKB makin lumpuh. 2 hari ada 2 pimpinan ditangkap, sosok-sosok penting. Dalam waktu tak lebih dari 2 hari, 2 pimpinan KKB di Papua ditangkap. Pertama terjadi pada Jumat 17 Mei 2024. Satgas Kartens menangkap pimpinan KKB wilayah Dokoge Paniai PDPK alias Petrus PK. Ia merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokoge. Penangkapan dilakukan di Kampung Ekau Gida, tepatnya di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Jumat 17 Mei 2024. Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yutamo, Paniai, dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya Sabtu 18 Mei 2024 mengatakan pihaknya sudah mengendus keberadaan Petrus di lokasi. Meyakini informasi itu benar adanya, Satgas Kartens tidak serta-merta melakukan pencekatan untuk menangkap. Tetapi gerak-gerik seseorang yang diduga Petrus terus dipantau selama 3 jam. Personel berhasil mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, kata Bayu. Keesokan harinya atau pada Sabtu 18 Mei 2024, Satgas Kartens mengamankan Lupa Wakar. Dia merupakan pelaku pembakaran kamp dan alat berat di Kabupaten Puncak. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani dalam keterangannya Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lupa Wakar di sekitar Tembagapura. Lupa Walo merupakan anggota KKB aktif wilayah Puncak. Keberadaan Lupa diketahui aparat usai menerima laporan dari masyarakat. Dari tangan pelaku, penyidik menyita sejumlah barang bukti. Saat ini, ia sudah berada di posko Damai Kartens Timika untuk diperiksa. Aparat juga mengejar 3 anggota OPM lainnya yang masuk dalam DPO. Bak trauma, Gembong KKB pangkat komandan ditangkap pos OPM Egyanus Kogoya masih ogah muncul. Perlahan dilucuti, Gembong OPM atau Polri menyebut KKB mulai tertangkap. Kali ini Penny PK alias Petrus, anggota KKB yang juga dipanggil OPM oleh TNI dibekuk petugas. Petrus PK ditangkap aparat Satgas saat terjalan di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur. Sementara Gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya seolah tak berani muncul ke Operasi Damai Kartens 12. Faisal Ramdhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Petrus ditetapkan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 11 November 2016 lalu. Menurut Faisal, Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian,
dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, ujar Faisal. Kini Petrus dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Seseno menjelaskan, Petrus memiliki posisi penting dalam KKB, yakni sebagai Komandan Operasi KKB di markas Dokoge Paniai. Dirinya dilaporkan melakukan pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Seluruh tindakan kriminal tersebut terjadi dan dilaporkan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Sementara itu, gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya, masih betah bersembunyi. Ia belum lagi menampakkan diri ke publik baik melalui keterangan resmi maupun dalam medan peperangan. Kemunculan di publik terbaru adalah saat video singkatnya yang diteruskan juru bicara TPNPB OPM usir ribuan warga Danyon OPM ciut bikin letkol petir murka. TNI serbu markas Komando OPM Maibart. Ulah OPM pimpinan Danyon KKB Manfred Fatem yang menebar teror, menembak TNI dan polisi, serta membakar fasilitas umum membuat 6.547 warga Kabupaten Maibart mengungsi. Melihat hal ini, Komandan Satgas Yonif 133YS Letkol Info Andika Gade Sakti marah besar. Maka pada Senin 20 Mei 2024, mereka melakukan patroli. Namun, seolah menantang, OPM kemudian melakukan tembakan yang dibalas oleh prajurit Yuda Sakti. 15 menit baku tembak, OPM dipukul mundur. Dalam insiden baku tembak Minggu 11 Mei 2024 tersebut, Letkol Petir sapaannya mengatakan, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Manfred Fatem terpantau lari. Sementara itu, markas Komando OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya kini dikuasai TNI. Terkait ribuan warga yang mengungsi, diungkap Pemkab Maibart yang melaporkan 6.547 warga atau 1.222 kakak eksodus imbas serangan OPM terhadap pos Ramil Kisor, Maibart 2 September 2021 lalu. PJ Bupati Maibart Bernhard E. Rondonuwo menilai insiden yang mengakibatkan 4 anggota TNI AD gugur dan warga ketakutan sehingga memilih meninggalkan kampung. Kini upaya Pemkot mengembalikan pengungsian ke kampungnya terus dilakukan karena mereka mengungsi di beberapa daerah seperti Kampung Susumuk, Kumurkek, Ayawasi, hingga keluar daerah yakni Sorong Selatan dan Sorong dan Kota Sorong. Lalu selang 32 bulan pasca teror OPM, ia menyebut 998 kakak kini dipulangkan bertahap. Tersisa 224 kakak asal distrik Aifat Timur Jauh dan distrik Aifat Timur Selatan yang masih mengungsi. Masih ada 224 kakak belum bisa kembali ke Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan karena akses jalan yang belum terbuka, ungkapnya. Baku tembak, Yuda Sakti hancurkan markas Komando OPM Maibart dan Yon Manfred Fatem lolos. Terlibat baku tembak selama 15 menit, pasukan TNI Yuda Sakti Batalion Infanteri 133YS berhasil menghancurkan markas Komando Maibart. Dalam insiden baku tembak pada Minggu 19 Mei tersebut, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Manfred Fatem terpantau lari. Berdasarkan hasil pemeriksaan Yuda Sakti, markas tersebut merupakan markas Komando Rahasia OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Peristiwa itu bermula pada Minggu 11 Mei saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun dihadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133YS Letkol Info Andika Gade Sakti Senin 20 Mei 2024 mengatakan anggota lalu melakukan perlawanan. Dalam waktu 15 menit, markas komando yang diduga menjadi tempat pertemuan dan merencanakan gerakan itu dikuasai anggota OPM kabur terbirit-birit. Menurut Kolonel Petir ini, anggotanya tengah melakukan patroli dan melakukan pengejaran. Dari markas ditemukan atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone dan 1 baju bergambar Free Face Papua. Kemudian ditemukan 1 HT, 1 kotak amunisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan Batra Baju Loreng, puluhan anak panah, 2 solar cell, 1 kotak kawat las. Menurut dia, pasukan Yuda Sakti terus melakukan patroli sebab Maibart sejauh ini menjadi lokasi rawan karena kerap diserang OPM, bahkan menebar teror kepada warga sipil.
Saling berondong tibah panas, pasukan TNI kuasai markas OPM di Maibart. Pasukan TNI dari Yuda Sakti Batalion Infanteri 133 YS berhasil menguasai gubuk yang diduga merupakan markas OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 19 Mei 2024 saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun diadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infa Andika Gade Sakti menyampaikan, anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM dan menemukan berbagai macam barang bukti. Dia mengaku dalam upaya pengejaran ditemukan sejumlah atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone poliponik, 1 baju bergambar Frivas Papua, 1 HT, 1 kotak munisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan mantra. Selain itu 1 charger HP, 4 senter, 2 topi, 3 gelang bergambar Frivas Papua, 1 buah bendera bergambar Frivas Papua, 2 baju loreng, puluhan anak panah, 1 kotak kawat las, alat-alat masak dan bahan makanan. Dia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan setelah beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Aifat Raya Maibart. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua dengan sangat serius. Jagal Panglima OPM Puncak Papua ditangkap, pasukan Lekagak Telenggen Lemak puluhan anggota hilang. Eksekutor dan jagal andalan Panglima OPM Puncak Lopawakar dikenal kejam. Ditangkap Satgas Damai Kartens 2024 pada Minggu 19 Mei 2024 siang. Dia merupakan anak buah Lekagak Telenggen Gempong OPM kawasan Puncak Papua Tengah yang juga dikenal kejam. Lopawakar terlibat aksi-aksi berat. Dia melakukan penyerangan terhadap anggota TNI Polri, lalu pembakaran terhadap 2 alat berat di Tembagapura, pembakaran puskesmas, menyerang bandara, dan menembak pesawat. Kepala Ops Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lopawakar ditangkap di distrik Tembagapura Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pukul 2:30. Jauh sebelumnya di awal Februari 2024 lalu, Lopawakar yang juga terafiliasi dengan Danyon Ceki Murib yang merupakan bawahan dari Lekagak Telenggen juga terlibat penyerangan. Namun anak buahnya Ceki Murib bernama Warinos Murib dan 2 anggota lainnya AMKDK juga ditangkap pada awal Februari 2024. Sehari sebelumnya pada 20 Mei 2024, Komandan OPM wilayah Doko Gepaniai PNPK alias Petrus PK ditangkap Satgas Damai Kartens 2024. Total puluhan anggota OPM Puncak ditangkap, bahkan ada ditembak mati. Diketahui Lekagak Telenggen merupakan DPO paling dicari. Dia Komandan Operasi TPN OPM wilayah Yambi Gomesinak dan Ilaga Kabupaten Puncak dengan kekuatan 50 personel. Aksi pasukan Letkol Petir kuasai markas OPM di distrik Aifat Selatan, tukang jagal Kogoya CS ketakutan. Baku tembak antara OPM dengan TNI kembali terjadi belum lama ini. Berkat kesigapan pasukan Petir, organisasi separatis di Papua berhasil dipukul mundur. Tak ada korban jiwa dan situasi kini juga sudah kondusif. Baku tembak ini terjadi antara Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gada Sakti mengatakan tidak ada korban jiwa akibat dari kontak senjata tersebut. Namun pria yang terkenal dengan nama Letkol Petir ini menyebut pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang milik OPM. Satgas menyergap lokasi persembunyian OPM saat pasukan Yuda Sakti melakukan patroli ke pedalaman hutan. Saat patroli di jalan, anggota mengendus keberadaan OPM di sekitar daerah patroli. Selanjutnya dilakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Usai kontak tembak, OPM pun lari tunggang langgang karena melihat kesikapan pasukan Yuda Sakti saat memburu OPM. Ia melanjutkan pasukan Yuda Sakti menemukan sarang tempat mereka bersembunyi berupa gubuk dan barang bukti lainnya. Selanjutnya anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya. Di sanalah sejumlah barang bukti ditemukan, jelas Gada Sakti. Di akhir tahap pengejaran ditemukan 2 Android, 5 poliponik, 1 helai kemeja bergambar Free Face Papua, dan masih banyak benda lainnya. Hingga kini pasukan Yuda Sakti masih terus siaga sebagai bentuk antisipasi serangan balasan dari OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Maibart, Papar, Gadesa. Ia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan seusai beberapa kali OPM melancarkan serangan di wilayah distrik Aifat Raya Maibart. 3 Jenderal kejam OPM ciut. Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrat mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya 3 Jenderal kejam OPM ciut
Juru bicara Sebi Samo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 pos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi cun itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu 2 mayor Manfred Fatem, pimpinan Maybart Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea Satubobah. Namun, rengikan Sebi ditanggapi santai. Pangkogap Wilhan III Letjen TNI Richard Tambubolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Doko G. Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi mayor ke-6 andalan OPM, yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitu Waheluka Jumat 19 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan III Letjen TNI Richard Tambubolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir, kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogap Wilhan III Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Satgas Kartens yang beranggotakan anggota TNI dan Polri kembali menangkap anggota KKB di Papua.
Setidaknya dalam kurun waktu 24 jam, 2 tukang jagal organisasi separatis tersebut dibekuk tanpa perlawanan. Setelah sebelumnya ada nama Penny PK, terbaru ada nama Lupa Walker. Berdasarkan keterangan resmi dari Satgas Kartens, Lupa Walker merupakan anggota KKB yang beroperasi di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Minggu 19 Mei 2024 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Timur. Kasatgas 1 Ops Damai Kartens, Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan, Lupa Walker sudah masuk dalam DPO. Anggota KKB Lupa Walker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran camp dan alat berat milik PT Unggul di Mandidog, Kabupaten Puncak. Peristiwa itu terjadi pada bulan Februari 2021 lalu. Petugas telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. Kini 3 DPO masih dalam pencarian. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens juga menangkap pimpinan KKB wilayah Dokoge, Paniai, Penny PK alias Petrus PK. Ia juga merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokoge. Penangkapan dilakukan di Kampung Ekau Gida, tepatnya di Tanjung Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Jumat 17 Mei 2024. Petrus PK ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatabo, Paniai, dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Lagi, DPO OPM ditangkap pelaku pembakar kamp alat berat di Puncak, Papua. Satgas Ops Damai Kartens 2024 berhasil menangkap anggota OPM wilayah Puncak, Papua bernama Lupa Walker alias Lupa Walo. Ditangkap Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pada pukul 2:30. Ia tampak menggunakan baju lengan pendek berwarna hitam saat ditangkap. Tak hanya itu, ia terlihat menggunakan kain pengikat kepala dan berewak di sekitar wajahnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani mengatakan, Lupa Walker merupakan anggota OPM aktif wilayah Puncak yang masuk dalam daftar pencarian orang. Adapun kasusnya yakni terkait pembakaran kamp dan alat berat milik PT Unggul di Mandidog, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menyebutkan penangkapan terhadap Lupa Walker dari hasil laporan masyarakat. Dalam penangkapan ini, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari 1 bilah sangkur, 1 dompet, 1 noken ketapel, uang 113.000, 2 HP dan lain sebagainya. Bayu menyebut Lupa Walker tengah menjalani pemeriksaan secara intensif. Selain itu, tim juga masih mengejar 3 DPO lainnya yang melakukan pembakaran bersama Lupa Walker. KKB makin lumpuh, 2 hari ada 2 pimpinan ditangkap, sosok-sosok penting. Dalam waktu tak lebih dari 2 hari, 2 pimpinan KKB di Papua ditangkap. Pertama terjadi pada Jumat 17 Mei 2024. Satgas Kartens menangkap pimpinan KKB wilayah Dokoge Paniai Penny PK alias Petrus PK. Ia merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokoge. Penangkapan dilakukan di Kampung Ekau Gida, tepatnya di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Jumat 17 Mei 2024. Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yutamo, Paniai, dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya Sabtu 18 Mei 2024 mengatakan pihaknya sudah mengendus keberadaan Petrus di lokasi. Meyakini informasi itu benar adanya, Satgas Kartens tidak serta-merta melakukan pencekatan untuk menangkap. Tetapi gerak-gerik seseorang yang diduga Petrus terus dipantau selama 3 jam. Personel berhasil mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, kata Bayu. Keesokan harinya atau pada Sabtu 18 Mei 2024, Satgas Kartens mengamankan Lupa Walker. Dia merupakan pelaku pembakaran kamp dan alat berat di Kabupaten Puncak. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani dalam keterangannya Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lupa Walker di sekitar Tembagapura. Lupa Walo merupakan anggota KKB aktif wilayah Puncak. Keberadaan Lupa diketahui aparat usai menerima laporan dari masyarakat. Dari tangan pelaku, penyidik menyita sejumlah barang bukti. Saat ini, ia sudah berada di posko Damai Kartens Timika untuk diperiksa. Aparat juga mengejar 3 anggota OPM lainnya yang masuk dalam DPO.
Bak trauma, gembong KKB pangkat komandan ditangkap pos OPM Egyanus Kogoya masih ogah muncul. Perlahan dilucuti, gembong OPM atau Polri menyebut KKB mulai tertangkap. Kali ini Penny PK alias Petrus, anggota KKB yang juga dipanggil OPM oleh TNI dibekuk petugas. Petrus PK ditangkap aparat Satgas Damai Kartens saat tersangka tengah berjalan di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur. Sementara gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya seolah tak berani muncul ke publik. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Petrus ditetapkan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 11 November 2016 lalu. Menurut Faizal, Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemberasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, ujar Faizal. Kini Petrus dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Seseno menjelaskan, Petrus memiliki posisi penting dalam KKB, yakni sebagai komandan operasi KKB di markas Dokoge Paniai. Dirinya dilaporkan melakukan pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal. Seluruh tindakan kriminal tersebut terjadi dan dilaporkan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Sementara itu, gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya, masih betah bersembunyi. Ia belum lagi menampakkan diri ke publik baik melalui keterangan resmi maupun dalam medan peperangan. Kemunculan di publik terbaru adalah saat video singkatnya yang diteruskan juru bicara TPNPB OPM usir ribuan warga Danyon OPM ciut bikin letkol petir murka. TNI serbu markas Komando OPM Maibart. Ulah OPM pimpinan Danyon KKB Manfred Fatem yang menebar teror, menembak TNI dan polisi, serta membakar fasilitas umum membuat 6.547 warga Kabupaten Maibart mengungsi. Melihat hal ini, Komandan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Adika Gade Sakti marah besar. Maka pada Senin 20 Mei 2024, mereka melakukan patroli. Namun, seolah menantang, OPM kemudian melakukan tembakan yang dibalas oleh prajurit Yuda Sakti. 15 menit baku tembak, OPM dipukul mundur. Dalam insiden baku tembak Minggu 19 Mei 2024 tersebut, Letkol Petir sapaannya mengatakan, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Manfred Fatem terpantau lari. Sementara itu, markas Komando OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya kini dikuasai TNI. Terkait ribuan warga yang mengungsi diungkap Pemkab Maibart yang melaporkan 6.547 warga atau 1.222 kakak eksodus imbas serangan OPM terhadap pos Ramil Kisor, Maibart 2 September 2021 lalu. PJ Bupati Maibart Bernhard E. Rondonuwo menilai insiden yang mengakibatkan 4 anggota TNI AD gugur dan warga ketakutan sehingga memilih meninggalkan kampung. Kini upaya Pemkot mengembalikan pengungsian ke kampungnya terus dilakukan karena mereka mengungsi di beberapa daerah seperti Kampung Susumuk, Kumurkek, Ayawasi, hingga keluar daerah yakni Sorong Selatan dan Sorong dan Kota Sorong. Lalu selang 32 bulan pasca teror OPM, ia menyebut 998 kakak kini dipulangkan bertahap. Tersisa 224 kakak asal distrik Aifat Timur Jauh dan distrik Aifat Timur Selatan yang masih mengungsi. Masih ada 224 kakak belum bisa kembali ke Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan karena akses jalannya belum terbuka, ungkapnya. Baku tembak, Yuda Sakti hancurkan markas Komando OPM Maibart dan Yon Manfred Fatem lolos. Terlibat baku tembak selama 15 menit, pasukan TNI Yuda Sakti Batalion Infanteri 133YS berhasil menghancurkan markas Komando Maibart. Dalam insiden baku tembak pada Minggu 19 Mei tersebut, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Manfred Fatem terpantau lari. Berdasarkan hasil pemeriksaan Yuda Sakti, markas tersebut merupakan markas Komando Rahasia OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Peristiwa itu bermula pada Minggu 19 Mei saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun dihadang dengan tembakan dari arah hutan.
Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andika Garis Sakti Senin 20 Mei 2024 mengatakan anggota lalu melakukan perlawanan. Dalam waktu 15 menit, markas komando yang diduga menjadi tempat pertemuan dan merencanakan gerakan itu dikuasai anggota OPM kabur terbirit-birit. Menurut Kolonel Petir ini, anggotanya tengah melakukan patroli dan melakukan pengejaran. Dari markas ditemukan atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone dan 1 baju bergambar Free Face Papua. Kemudian ditemukan 1 HT, 1 kotak amunisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan Batra Baju Loreng, puluhan anak panah, 2 solar cell, 1 kotak kawat las. Menurut dia, pasukan Yuda Sakti terus melakukan patroli sebab Baibart sejauh ini menjadi lokasi rawan karena kerap diserang OPM, bahkan menebar teror kepada warga sipil. Saling berondong timbah panas, pasukan TNI kuasai markas OPM di Baibart. Pasukan TNI dari Yuda Sakti Batalion Infanteri 133 YS berhasil menguasai gubuk yang diduga merupakan markas OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Baibart, Papua Barat Daya. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 19 Mei 2024 saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun diadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andika Garis Sakti menyampaikan, anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM dan menemukan berbagai macam barang bukti. Dia mengaku dalam upaya pengejaran ditemukan sejumlah atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone Polyphonic, 1 baju bergambar Free Face Papua, 1 HT, 1 kotak munisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan mantra. Selain itu 1 charger HP, 4 senter, 2 topi, 3 gelang bergambar Free Face Papua, 1 buah bendera bergambar Free Face Papua, 2 baju loreng, puluhan anak panah, 1 kotak kawat las, alat-alat masak dan bahan makanan. Dia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan setelah beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Aifat Raya Baibart. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua dengan sangat serius. Jagal Panglima OPM Puncak Papua ditangkap, pasukan Lekagak Telenggen Lemak puluhan anggota hilang. Eksekutor dan jagal andalan Panglima OPM Puncak Lopawakar dikenal kejam. Ditangkap Satgas Damai Kartens 2024 pada Minggu 19 Mei 2024 siang. Dia merupakan anak buah Lekagak Telenggen Gempong OPM kawasan Puncak Papua Tengah yang juga dikenal kejam. Lopawakar terlibat aksi-aksi berat. Dia melakukan penyerangan terhadap anggota TNI Polri, lalu pembakaran terhadap 2 alat berat di Tembagapura, pembakaran puskesmas, menyerang bandara, dan menembak pesawat. Kepala Ops Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lopawakar ditangkap di distrik Tembagapura Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pukul 2:30. Jauh sebelumnya di awal Februari 2024 lalu, Lopawakar yang juga terafiliasi dengan Danyon Ceki Murib yang merupakan bawahan dari Lekagak Telenggen juga terlibat penyerangan. Namun anak buahnya Ceki Murib bernama Warinos Murib dan 2 anggota lainnya AMKDK juga ditangkap pada awal Februari 2024. Sehari sebelumnya pada 20 Mei 2024, Komandan OPM wilayah Doko Gepaniai PNPK alias Petrus PK ditangkap Satgas Damai Kartens 2024. Total puluhan anggota OPM Puncak ditangkap, bahkan ada ditembak mati. Diketahui Lekagak Telenggen merupakan DPO paling dicari. Dia Komandan Operasi TPN OPM wilayah Yambi Gomez Sinak dan Ilaga Kabupaten Puncak dengan kekuatan 50 personel. Aksi pasukan Letkol Petir kuasai markas OPM di distrik Aifat Selatan, tukang jagal Kogoya CS ketakutan. Baku tembak antara OPM dengan TNI kembali terjadi belum lama ini. Berkat kesigapan pasukan Petir, organisasi separatis di Papua berhasil dipukul mundur. Tak ada korban jiwa dan situasi kini juga sudah kondusif. Baku tembak ini terjadi antara Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Garis Sakti mengatakan tidak ada korban jiwa akibat dari kontak senjata tersebut. Namun pria yang terkenal dengan nama Letkol Petir ini menyebut pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang milik OPM. Satgas menyergap lokasi persembunyian OPM saat pasukan Yuda Sakti melakukan patroli ke pedalaman hutan. Saat patroli di jalan, anggota mengendus keberadaan OPM di sekitar daerah patroli. Selanjutnya dilakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Usai kontak tembak, OPM pun lari tunggang langgang karena melihat kesikapan pasukan Yuda Sakti saat memburu OPM. Ia melanjutkan pasukan Yuda Sakti menemukan sarang tempat mereka bersembunyi berupa gubuk dan barang bukti lainnya. Selanjutnya anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya. Di sanalah sejumlah barang bukti ditemukan, jelas Garis Sakti. Di akhir tahap pengejaran ditemukan 2 Android, 5 Polyphonic, 1 helai kemeja bergambar Free Face Papua, dan masih banyak benda lainnya.
Hingga kini, pasukan Yuda Sakti masih terus siaga sebagai bentuk antisipasi serangan balasan dari OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Maibat, Paparga Desa. Ia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan seusai beberapa kali OPM melancarkan serangan di wilayah distrik Aifat Raya, Maibat. 3 Jenderal kejam OPM ciut. Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrad mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya 3 Jenderal kejam OPM ciut. Juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu 2 Mayor Manfred Fatem, pimpinan Maibat Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea Satu Boba. Namun, rengekan Sebi ditanggapi santai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tambubolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Doko G. Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM, yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitua Heluka Jumat 11 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tambubolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir. Kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr.
Nugraha Gumilar turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Satgas Kartens yang beranggotakan anggota TNI dan Polri kembali menangkap anggota KKB di Papua. Setidaknya dalam kurun waktu 24 jam, 2 tukang jagal organisasi separatis tersebut dibekuk tanpa perlawanan. Setelah sebelumnya ada nama PDPK, terbaru ada nama Lupa Walker. Berdasarkan keterangan resmi dari Satgas Kartens, Lupa Walker merupakan anggota KKB yang beroperasi di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Minggu 19 Mei 2024 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Timur. Kasatgas 1 Ops Damai Kartens, Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan, Lupa Walker sudah masuk dalam DPO. Anggota KKB Lupa Walker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran camp dan alat berat milik PT Unggul di Mandidog, Kabupaten Puncak. Peristiwa itu terjadi pada bulan Februari 2021 lalu. Petugas telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. Kini 3 DPO masih dalam pencarian. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens juga menangkap pimpinan KKB wilayah Dokoge, Paniai PNPK alias Petrus PK. Ia juga merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokoge. Penangkapan dilakukan di Kampung Ekau Gida, tepatnya di Tanjung Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Jumat 17 Mei 2024. Petrus PK ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatabo Paniai, dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Lagi, DPO OPM ditangkap pelaku pembakar kamp alat berat di Puncak, Papua. Satgas Ops Damai Kartens 2024 berhasil menangkap anggota OPM wilayah Puncak, Papua bernama Lupa Walker alias Lupa Walo. Ditangkap distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pada pukul 2:30. Ia tampak menggunakan baju lengan pendek berwarna hitam saat ditangkap. Tak hanya itu, ia terlihat menggunakan kain pengikat kepala dan berewak di sekitar wajahnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani mengatakan, Lupa Walker merupakan anggota OPM aktif wilayah Puncak yang masuk dalam daftar pencarian orang. Adapun kasusnya yakni terkait pembakaran kamp dan alat berat milik PT Unggul di Mondidog, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menyebutkan penangkapan terhadap Lupa Walker dari hasil laporan masyarakat. Dalam penangkapan ini, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari 1 bilas sangkur, 1 dompet, 1 noken ketapel, uang 113.000, 2 HP dan lain sebagainya. Bayu menyebut Lupa Walker tengah menjalani pemeriksaan secara intensif. Selain itu, tim juga masih mengejar 3 DPO lainnya yang melakukan pembakaran bersama Lupa Walker. KKB makin lumpuh, 2 hari ada 2 pimpinan ditangkap, sosok-sosok penting. Dalam waktu tak lebih dari 2 hari, 2 pimpinan KKB di Papua ditangkap. Pertama terjadi pada Jumat 17 Mei 2024. Satgas Kartens menangkap pimpinan KKB wilayah Dokoge Paniai PDPK alias Petrus PK. Ia merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokoge. Penangkapan dilakukan di Kampung Ekau Gida, tepatnya di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Jumat 17 Mei 2024. Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yutamo Paniai, dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya Sabtu 18 Mei 2024 mengatakan pihaknya sudah mengendus keberadaan Petrus di lokasi. Meyakini informasi itu benar adanya, Satgas Kartens tidak serta-merta melakukan pencekatan untuk menangkap. Tetapi gerak-gerik seseorang yang diduga Petrus terus dipantau selama 3 jam. Personel berhasil mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, kata Bayu. Keesokan harinya atau pada Sabtu 18 Mei 2024, Satgas Kartens mengamankan Lupa Walker. Dia merupakan pelaku pembakaran kamp dan alat berat di Kabupaten Puncak.
Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani dalam keterangannya Minggu 19 Mei 2024 mengatakan, Lupa Wakar di sekitar Tembagapura. Lupa Walo merupakan anggota KKB aktif wilayah Puncak. Keberadaan Lupa diketahui aparat usai menerima laporan dari masyarakat. Dari tangan pelaku, penyidik menyita sejumlah barang bukti. Saat ini, ia sudah berada di posko Damai Kartens Timika untuk diperiksa. Aparat juga mengejar 3 anggota OPM lainnya yang masuk dalam DPO. Bak trauma, gembong KKB pangkat komandan ditangkap pos OPM Egyanus Kogoya masih ogah muncul. Perlahan dilucuti, gembong OPM atau Polri menyebut KKB mulai tertangkap. Kali ini Penny PK alias Petrus, anggota KKB yang juga dipanggil OPM oleh TNI dibekuk petugas. Petrus PK ditangkap aparat Satgas Damai Kartens saat tersangka tengah berjalan di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur. Sementara gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya seolah tak berani muncul ke publik. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Petrus ditetapkan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 11 November 2016 lalu. Menurut Faisal, Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemberasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Worabai. Aksi tersebut terjadi pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, ujar Faisal. Kini Petrus dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Seseno menjelaskan, Petrus memiliki posisi penting dalam KKB, yakni sebagai komandan operasi KKB di markas Dokoge Paniai. Dirinya dilaporkan melakukan pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Seluruh tindakan kriminal tersebut terjadi dan dilaporkan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Sementara itu, gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya, masih betah bersembunyi. Ia belum lagi menampakkan diri ke publik baik melalui keterangan resmi maupun dalam medan peperangan. Kemunculan di publik terbaru adalah saat video singkatnya yang diteruskan juru bicara TPNPB OPM usir ribuan warga Danyon OPM Ciut bikin letkol petir murka. TNI serbu markas Komando OPM Maibart. Ulah OPM pimpinan Danyon KKB Manfred Fatem yang menebar teror, menembak TNI dan polisi, serta membakar fasilitas umum membuat 6.547 warga Kabupaten Maibart mengungsi. Melihat hal ini, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infa Adika Gade Sakti marah besar. Maka pada Senin 20 Mei 2024, mereka melakukan patroli. Namun, seolah menantang, OPM kemudian melakukan tembakan yang dibalas oleh prajurit Yuda Sakti. 15 menit baku tembak, OPM dipukul mundur. Dalam insiden baku tembak Minggu 19 Mei 2024 tersebut, Letkol Petir sapaannya mengatakan, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Manfred Fatem terpantau lari. Sementara itu, markas Komando OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya kini dikuasai TNI. Terkait ribuan warga yang mengungsi, diungkap Pemkab Maibart yang melaporkan 6.547 warga atau 1.222 kakak eksodus imbas serangan OPM terhadap pos Ramil Kisor, Maibart 2 September 2021 lalu. PJ Bupati Maibart Bernhard E. Rondonuwo menilai insiden yang mengakibatkan 4 anggota TNI AD gugur dan warga ketakutan sehingga memilih meninggalkan kampung. Kini upaya Pemkot mengembalikan pengungsian ke kampungnya terus dilakukan karena mereka mengungsi di beberapa daerah seperti Kampung Susumuk, Kumurkek, Ayawasi, hingga keluar daerah yakni Sorong Selatan dan Sorong dan Kota Sorong. Lalu selang 32 bulan pasca teror OPM, ia menyebut 998 kakak kini dipulangkan bertahap. Tersisa 224 kakak asal distrik Aifat Timur Jauh dan distrik Aifat Timur Selatan yang masih mengungsi. Masih ada 224 kakak belum bisa kembali ke Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan karena akses jalannya belum terbuka, ungkapnya. Baku tembak, Yuda Sakti hancurkan markas Komando OPM Maibart dan Yon Manfred Fatem lolos.
Terlibat baku tembak selama 15 menit, pasukan TNI Yuda Sakti Batalion Infanteri 133 YS berhasil menghancurkan markas Komando Maybart. Dalam insiden baku tembak pada Minggu 19 Mei tersebut, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Maifert Fatam terpantau lari. Berdasarkan hasil pemeriksaan Yuda Sakti, markas tersebut merupakan markas Komando Rahasia OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maybart, Papua Barat Daya. Peristiwa itu bermula pada Minggu 19 Mei saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun dihadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andika Garis Sakti Senin 20 Mei 2024 mengatakan anggota lalu melakukan perlawanan. Dalam waktu 15 menit, markas komando yang diduga menjadi tempat pertemuan dan merencanakan gerakan itu dikuasai anggota OPM kabur terbirit-birit. Menurut Kolonel Petir ini, anggotanya tengah melakukan patroli dan melakukan pengejaran. Dari markas ditemukan atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone dan 1 baju bergambar Free Face Papua. Kemudian ditemukan 1 HT, 1 kotak amunisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan Batra Baju Loreng, puluhan anak panah, 2 solar cell, 1 kotak kawat las. Menurut dia, pasukan Yuda Sakti terus melakukan patroli sebab Maybart sejauh ini menjadi lokasi rawan karena kerap diserang OPM, bahkan menebar teror kepada warga sipil. Saling berondong timbah panas, pasukan TNI kuasai markas OPM di Maybart. Pasukan TNI dari Yuda Sakti Batalion Infanteri 133 YS berhasil menguasai gubuk yang diduga merupakan markas OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maybart, Papua Barat Daya. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 19 Mei 2024 saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun diadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andika Garis Sakti menyampaikan anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM dan menemukan berbagai macam barang bukti. Dia mengaku dalam upaya pengejaran ditemukan sejumlah atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone Polyphonic, 1 baju bergambar Free Face Papua, 1 HT, 1 kotak munisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan mantra. Selain itu 1 charger HP, 4 senter, 2 topi, 3 gelang bergambar Free Face Papua, 1 buah bendera bergambar Free Face Papua, 2 baju loreng, puluhan anak panah, 1 kotak kawat las, alat-alat masak dan bahan makanan. Dia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan setelah beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Aifat Raya Maybart. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua dengan sangat serius. Jagal Panglima OPM Puncak Papua ditangkap, pasukan Lekagak Telenggen Lemak puluhan anggota hilang. Eksekutor dan jagal andalan Panglima OPM Puncak Lopawakar dikenal kejam. Ditangkap Satgas Damai Kartens 2024 pada Minggu 19 Mei 2024 siang. Dia merupakan anak buah Lekagak Telenggen Gempong OPM kawasan Puncak Papua Tengah yang juga dikenal kejam. Lopawakar terlibat aksi-aksi berat. Dia melakukan penyerangan terhadap anggota TNI Polri, lalu pembakaran terhadap 2 alat berat di Tembagapura, pembakaran puskesmas, menyerang bandara, dan menembak pesawat. Kepala Ops Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lopawakar ditangkap di distrik Tembagapura Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pukul 2:30. Jauh sebelumnya di awal Februari 2024 lalu, Lopawakar yang juga terafiliasi dengan Danyon Ceki Murib yang merupakan bawahan dari Lekagak Telenggen juga terlibat penyerangan. Namun anak buahnya Ceki Murib bernama Warinos Murib dan 2 anggota lainnya AMKDK juga ditangkap pada awal Februari 2024. Sehari sebelumnya pada 20 Mei 2024, Komandan OPM wilayah Doko Gepaniai PNPK alias Petrus PK ditangkap Satgas Damai Kartens 2024. Total puluhan anggota OPM Puncak ditangkap bahkan ada ditembak mati. Diketahui Lekagak Telenggen merupakan DPO paling dicari. Dia Komandan Operasi TPN OPM wilayah Yambi Gomez Sinak dan Ilaga Kabupaten Puncak dengan kekuatan 50 personel. Aksi pasukan Letkol Petir kuasai markas OPM di distrik Aifat Selatan, tukang jagal Kogoya CS ketakutan. Baku tembak antara OPM dengan TNI kembali terjadi belum lama ini. Berkat kesigapan pasukan Petir, organisasi separatis di Papua berhasil dipukul mundur. Tak ada korban jiwa dan situasi kini juga sudah kondusif. Baku tembak ini terjadi antara Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Garis Sakti mengatakan tidak ada korban jiwa akibat dari kontak senjata tersebut. Namun pria yang terkenal dengan nama Letkol Petir ini menyebut pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang milik OPM. Satgas menyergap lokasi persembunyian OPM saat pasukan Yuda Sakti melakukan patroli ke pedalaman hutan. Saat patroli di jalan, anggota mengendus keberadaan OPM di sekitar daerah patroli.
Selanjutnya dilakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Usai kontak tembak, OPM pun lari tunggang langgang karena melihat kesikapan pasukan Yuda Sakti saat memburu OPM. Ia melanjutkan pasukan Yuda Sakti menemukan sarang tempat mereka bersembunyi berupa gubuk dan barang bukti lainnya. Selanjutnya anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya. Di sanalah sejumlah barang bukti ditemukan, jelas Ganes Sakti. Di akhir tahap pengejaran ditemukan 2 Android, 5 poliponik, 1 helai kemeja bergambar Free Face Papua, dan masih banyak benda lainnya. Hingga kini pasukan Yuda Sakti masih terus siaga sebagai bentuk antisipasi serangan balasan dari OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Maibat, Papar, Gadesa. Ia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan seusai beberapa kali OPM melancarkan serangan di wilayah distrik Aifat Raya, Maibat. 3 Jenderal kejam OPM ciut, Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrad mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya 3 Jenderal kejam OPM ciut, juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu 2 Mayor Manfred Fatem, pimpinan Maibat Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea 1 Boba. Namun, rengikan Sebi ditanggapi santai, Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tambubolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Doko G. Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM, yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitua Heluka Jumat 11 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tambubolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir, kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya,
warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Satgas Kartens yang beranggotakan anggota TNI dan Polri kembali menangkap anggota KKB di Papua. Setidaknya dalam kurun waktu 24 jam, 2 tukang jagal organisasi separatis tersebut dibekuk tanpa perlawanan. Setelah sebelumnya ada nama PNPK, terbaru ada nama Lupa Walker. Berdasarkan keterangan resmi dari Satgas Kartens, Lupa Walker merupakan anggota KKB yang beroperasi di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Minggu 19 Mei 2024 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Timur. Kasatgas 1 Ops Damai Kartens, Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, Lupa Walker sudah masuk dalam DPO. Anggota KKB Lupa Walker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran camp dan alat berat milik PT Unggul di Mandidog, Kabupaten Puncak. Peristiwa itu terjadi pada bulan Februari 2021 lalu. Petugas telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. Kini 3 DPO masih dalam pencarian. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens juga menangkap pimpinan KKB wilayah Dokoge, Paniai PNPK alias Petrus PK. Ia juga merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokoge. Penangkapan dilakukan di Kampung Ekau Gida, tepatnya di Tanjung Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Jumat 17 Mei 2024. Petrus PK ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatabo, Paniai, dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Lagi, DPO OPM ditangkap pelaku pembakar kamp alat berat di Puncak, Papua. Satgas Ops Damai Kartens 2024 berhasil menangkap anggota OPM wilayah Puncak, Papua bernama Lupa Walker alias Lupa Walo. Ditangkap distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pada pukul 2:30. Ia tampak menggunakan baju lengan pendek berwarna hitam saat ditangkap. Tak hanya itu, ia terlihat menggunakan kain pengikat kepala dan berewak di sekitar wajahnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faizal Ramdhani mengatakan, Lupa Walker merupakan anggota OPM aktif wilayah Puncak yang masuk dalam daftar pencarian orang. Adapun kasusnya yakni terkait pembakaran kamp dan alat berat milik PT Unggul di Mondidog, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menyebutkan penangkapan terhadap Lupa Walker dari hasil laporan masyarakat. Dalam penangkapan ini, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari 1 bilas sangkur, 1 dompet, 1 noken ketapel, uang 113.000, 2 HP dan lain sebagainya. Bayu menyebut Lupa Walker tengah menjalani pemeriksaan secara intensif. Selain itu, tim juga masih mengejar 3 DPO lainnya yang melakukan pembakaran bersama Lupa Walker. KKB makin lumpuh, 2 hari ada 2 pimpinan ditangkap, sosok-sosok penting. Dalam waktu tak lebih dari 2 hari, 2 pimpinan KKB di Papua ditangkap. Pertama terjadi pada Jumat 17 Mei 2024. Satgas Kartens menangkap pimpinan KKB wilayah Dokoge Paniai PNPK alias Petrus PK. Ia merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokoge. Penangkapan dilakukan di Kampung Ekau Gida, tepatnya di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Jumat 17 Mei 2024. Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal.
Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yutamo Paniai dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Seseno dalam keterangannya Sabtu 18 Mei 2024 mengatakan pihaknya sudah mengendus keberadaan Petrus di lokasi. Meyakini informasi itu benar adanya, Satgas Kartens tidak serta-merta melakukan pencekatan untuk menangkap. Tetapi gerak-gerik seseorang yang diduga Petrus terus dipantau selama 3 jam. Personel berhasil mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, kata Bayu. Keesokan harinya atau pada Sabtu 18 Mei 2024, Satgas Kartens mengamankan Lupa Wakar. Dia merupakan pelaku pembakaran kem dan alat berat di Kabupaten Puncak. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani dalam keterangannya Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lupa Wakar di sekitar Tembagapura. Lupa Walo merupakan anggota KKB aktif wilayah Puncak. Keberadaan Lupa diketahui aparat usai menerima laporan dari masyarakat. Dari tangan pelaku, penyidik menyita sejumlah barang bukti. Saat ini, ia sudah berada di posko Damai Kartens Timika untuk diperiksa. Aparat juga mengejar 3 anggota OPM lainnya yang masuk dalam DPO. Bak trauma, Gembong KKB pangkat komandan ditangkap pos OPM Egyanus Kogoya masih ogah muncul. Perlahan dilucuti, Gembong OPM atau Polri menyebut KKB mulai tertangkap. Kali ini Penny PK alias Petrus, anggota KKB yang juga dipanggil OPM oleh TNI dibekuk petugas. Petrus PK ditangkap aparat Satgas Damai Kartens saat tersangka tengah berjalan di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur. Sementara Gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya seolah tak berani muncul ke publik. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Petrus ditetapkan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 11 November 2016 lalu. Menurut Faisal, Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemberasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Warobai. Aksi tersebut terjadi pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, ujar Faisal. Kini Petrus dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Seseno menjelaskan, Petrus memiliki posisi penting dalam KKB, yakni sebagai komandan operasi KKB di markas Dokoge Paniai. Dirinya dilaporkan melakukan pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal. Seluruh tindakan kriminal tersebut terjadi dan dilaporkan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Sementara itu, Gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya, masih betah bersembunyi. Ia belum lagi menampakkan diri ke publik baik melalui keterangan resmi maupun dalam medan peperangan. Kemunculan di publik terbaru adalah saat video singkatnya yang diteruskan juru bicara TPNPB OPM usir ribuan warga Danyon OPM Ciut bikin letkol petir murka. TNI serbu markas Komando OPM Maibad. Ulah OPM pimpinan Danyon KKB Manfred Fatem yang menebar teror, menembak TNI dan polisi, serta membakar fasilitas umum membuat 6.547 warga Kabupaten Maibad mengungsi. Melihat hal ini, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infa Adika Gade Sakti marah besar. Maka pada Senin 20 Mei 2024, mereka melakukan patroli. Namun, seolah menantang, OPM kemudian melakukan tembakan yang dibalas oleh prajurit Yuda Sakti. 15 menit baku tembak, OPM dipukul mundur. Dalam insiden baku tembak Minggu 19 Mei 2024 tersebut, Letkol Petir sapaannya mengatakan, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Manfred Fatem terpantau lari. Sementara itu, markas Komando OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibad, Papua Barat Daya, kini dikuasai TNI. Terkait ribuan warga yang mengungsi diungkap Pemkab Maibad yang melaporkan 6.547 warga atau 1.222 kakak eksodus imbas serangan OPM terhadap pos Ramil Kisor, Maibad 2 September 2021 lalu. PJ Bupati Maibad Bernhard E. Rondonuwo menilai insiden yang mengakibatkan 4 anggota TNI AD gugur dan warga ketakutan sehingga memilih meninggalkan kampung. Kini upaya Pemkot mengembalikan pengungsian ke kampungnya terus dilakukan karena mereka mengungsi di beberapa daerah seperti Kampung Susumuk, Kumurkek, Ayawasi,
hingga keluar daerah yakni Sorong Selatan dan Sorong dan Kota Sorong. Lalu selang 32 bulan pasca teror OPM, ia menyebut 998 kakak kini dipulangkan bertahap. Tersisa 224 kakak asal distrik Aifat Timur Jauh dan distrik Aifat Timur Selatan yang masih mengungsi. Masih ada 224 kakak belum bisa kembali ke Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan karena akses jalannya belum terbuka, ungkapnya. Baku tembak, Yuda Sakti hancurkan markas Komando OPM Maibart dan Yon Manfred Fatam lolos. Terlibat baku tembak selama 15 menit, pasukan TNI Yuda Sakti Batalion Infanteri 133 YS berhasil menghancurkan markas Komando Maibart. Dalam insiden baku tembak pada Minggu 19 Mei tersebut, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Manfred Fatam terpantau lari. Berdasarkan hasil pemeriksaan Yuda Sakti, markas tersebut merupakan markas Komando Rahasia OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Peristiwa itu bermula pada Minggu 11 Mei saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun dihadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andika Gadis Sakti Senin 20 Mei 2024 mengatakan anggota lalu melakukan perlawanan. Dalam waktu 15 menit, markas komando yang diduga menjadi tempat pertemuan dan merencanakan gerakan itu dikuasai anggota OPM kabur terbirit-birit. Menurut Kolonel Petir ini, anggotanya tengah melakukan patroli dan melakukan pengejaran. Dari markas ditemukan atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone dan 1 baju bergambar Free Face Papua. Kemudian ditemukan 1 HT, 1 kotak amunisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan Batra Baju Loreng, puluhan anak panah, 2 solar cell, 1 kotak kawat las. Menurut dia, pasukan Yuda Sakti terus melakukan patroli sebab Maibart sejauh ini menjadi lokasi rawan karena kerap diserang OPM, bahkan menebar teror kepada warga sipil. Saling berondong timbah panas, pasukan TNI kuasai markas OPM di Maibart. Pasukan TNI dari Yuda Sakti Batalion Infanteri 133 YS berhasil menguasai gubuk yang diduga merupakan markas OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 11 Mei 2024 saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun dihadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andika Gadis Sakti menyampaikan anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM dan menemukan berbagai macam barang bukti. Dia mengaku dalam upaya pengejaran ditemukan sejumlah atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone Polyphonic, 1 baju bergambar Free Face Papua, 1 HT, 1 kotak munisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan mantra. Selain itu 1 charger HP, 4 senter, 2 topi, 3 gelang bergambar Free Face Papua, 1 buah bendera bergambar Free Face Papua, 2 baju loreng, puluhan anak panah, 1 kotak kawat las, alat-alat masak dan bahan makanan. Dia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan setelah beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Aifat Raya Maibart. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua dengan sangat serius. Jagal Panglima OPM Puncak Papua ditangkap, pasukan Lekagak Telenggen Lemak puluhan anggota hilang. Eksekutor dan jagal andalan Panglima OPM Puncak Lopawakar dikenal kejam. Ditangkap Satgas Damai Kartens 2024 pada Minggu 19 Mei 2024 siang. Dia merupakan anak buah Lekagak Telenggen Gempong OPM kawasan Puncak Papua Tengah yang juga dikenal kejam. Lopawakar terlibat aksi-aksi berat. Dia melakukan penyerangan terhadap anggota TNI Polri, lalu pembakaran terhadap 2 alat berat di Tembagapura, pembakaran puskesmas, menyerang bandara, dan menembak pesawat. Kepala Ops Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lopawakar ditangkap di distrik Tembagapura Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pukul 2:30. Jauh sebelumnya di awal Februari 2024 lalu, Lopawakar yang juga terafiliasi dengan Danyon Ceki Murib yang merupakan bawahan dari Lekagak Telenggen juga terlibat penyerangan. Namun anak buahnya Ceki Murib bernama Warinos Murib dan 2 anggota lainnya AMKDK juga ditangkap pada awal Februari 2024. Sehari sebelumnya pada 20 Mei 2024, Komandan OPM wilayah Doko Gepaniai PNPK alias Petrus PK ditangkap Satgas Damai Kartens 2024. Total puluhan anggota OPM Puncak ditangkap bahkan ada ditembak mati. Diketahui Lekagak Telenggen merupakan DPO paling dicari. Dia Komandan Operasi TPN OPM wilayah Yambi Gomez Sinak dan Ilaga Kabupaten Puncak dengan kekuatan 50 personel. Aksi pasukan Letkol Petir kuasai markas OPM di distrik Aifat Selatan, tukang jagal Kogoya CS ketakutan. Baku tembak antara OPM dengan TNI kembali terjadi belum lama ini. Berkat kesigapan pasukan Petir, organisasi separatis di Papua berhasil dipukul mundur.
Tak ada korban jiwa dan situasi kini juga sudah kondusif. Baku tembak ini terjadi antara Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gana Sakti mengatakan tidak ada korban jiwa akibat dari kontak senjata tersebut. Namun pria yang terkenal dengan nama Letkol Infanteri ini menyebut pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang milik OPM. Satgas menyergap lokasi persembunyian OPM saat pasukan Yuda Sakti melakukan patroli ke pedalaman hutan. Saat patroli di jalan, anggota mengendus keberadaan OPM di sekitar daerah patroli. Selanjutnya dilakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Usai kontak tembak, OPM pun lari tunggang langgang karena melihat kesikapan pasukan Yuda Sakti saat memburu OPM. Ia melanjutkan pasukan Yuda Sakti menemukan sarang tempat mereka bersembunyi berupa gubuk dan barang bukti lainnya. Selanjutnya anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya. Di sanalah sejumlah barang bukti ditemukan, jelas Gana Sakti. Di akhir tahap pengejaran ditemukan 2 Android, 5 poliponik, 1 helai kemeja bergambar Free Face Papua, dan masih banyak benda lainnya. Hingga kini pasukan Yuda Sakti masih terus siaga sebagai bentuk antisipasi serangan balasan dari OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Baibat, Papar, Gadesa. Ia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan seusai beberapa kali OPM melancarkan serangan di wilayah distrik Aifat Raya, Maibat. 3 Jenderal kejam OPM ciut, Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrat mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya 3 Jenderal kejam OPM ciut, juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu 2 Mayor Manfred Fatem, pimpinan Maibat Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea 1 Boba. Namun, rengikan Sebi ditanggapi santai, Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tambubolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Doko G. Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM, yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitu Waheluka Jumat 11 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yotam Bogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tambubolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir, kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek,
membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Satgas Kartens yang beranggotakan anggota TNI dan Polri kembali menangkap anggota KKB di Papua. Setidaknya dalam kurun waktu 24 jam, 2 tukang jagal organisasi separatis tersebut dibekuk tanpa perlawanan. Setelah sebelumnya ada nama PDPK, terbaru ada nama Lupa Walker. Berdasarkan keterangan resmi dari Satgas Kartens, Lupa Walker merupakan anggota KKB yang beroperasi di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Minggu 19 Mei 2024 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Timur. Kasatgas 1 Ops Damai Kartens, Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan, Lupa Walker sudah masuk dalam DPO. Anggota KKB Lupa Walker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran camp dan alat berat milik PT Unggul di Mandidog, Kabupaten Puncak. Peristiwa itu terjadi pada bulan Februari 2021 lalu. Petugas telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. Kini 3 DPO masih dalam pencarian. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens juga menangkap pimpinan KKB wilayah Dokoge, Paniai, PNPK alias Petrus PK. Ia juga merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokoge. Penangkapan dilakukan di kampung Ekau Gida, tepatnya di Tanjung Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Jumat 17 Mei 2024. Petrus PK ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatabo Paniai, dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Lagi, DPO OPM ditangkap pelaku pembakar kamp alat berat di Puncak, Papua. Satgas Ops Damai Kartens 2024 berhasil menangkap anggota OPM wilayah Puncak, Papua bernama Lupa Walker alias Lupa Walo. Ditangkap distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pada pukul 2:30. Ia tampak menggunakan baju lengan pendek berwarna hitam saat ditangkap. Tak hanya itu, ia terlihat menggunakan kain pengikat kepala dan berewok di sekitar wajahnya. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani mengatakan, Lupa Walker merupakan anggota OPM aktif wilayah Puncak yang masuk dalam daftar pencarian orang. Adapun kasusnya yakni terkait pembakaran kamp dan alat berat milik PT Unggul di Mondidog, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menyebutkan penangkapan terhadap Lupa Walker dari hasil laporan masyarakat. Dalam penangkapan ini, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari 1 bilas sangkur, 1 dompet, 1 noken ketapel, uang 113.000, 2 HP dan lain sebagainya. Bayu menyebut Lupa Walker tengah menjalani pemeriksaan secara intensif. Selain itu, tim juga masih mengejar 3 DPO lainnya yang melakukan pembakaran bersama Lupa Walker. KKB makin lumpuh, 2 hari ada 2 pimpinan ditangkap, sosok-sosok penting. Dalam waktu tak lebih dari 2 hari, 2 pimpinan KKB di Papua ditangkap. Pertama terjadi pada Jumat 17 Mei 2024. Satgas Kartens menangkap pimpinan KKB wilayah Dokoge Paniai PDPK alias Petrus PK. Ia merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokoge.
Penangkapan dilakukan di kampung Ekaugidah, tepatnya di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Jumat 17 Mei 2024. Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yutamo, Paniai, dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Seseno dalam keterangannya Sabtu 18 Mei 2024 mengatakan pihaknya sudah mengendus keberadaan Petrus di lokasi. Meyakini informasi itu benar adanya, Satgas Kartens tidak serta-merta melakukan pencekatan untuk menangkap. Tetapi gerak-gerik seseorang yang diduga Petrus terus dipantau selama 3 jam. Personel berhasil mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, kata Bayu. Keesokan harinya atau pada Sabtu 18 Mei 2024, Satgas Kartens mengamankan Lupa Wakar. Dia merupakan pelaku pembakaran camp dan alat berat di Kabupaten Puncak. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani dalam keterangannya Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lupa Wakar di sekitar Tembagapura. Lupa Walo merupakan anggota KKB aktif wilayah Puncak. Keberadaan Lupa diketahui aparat usai menerima laporan dari masyarakat. Dari tangan pelaku, penyidik menyita sejumlah barang bukti. Saat ini, ia sudah berada di posko Damai Kartens Timika untuk diperiksa. Aparat juga mengejar 3 anggota OPM lainnya yang masuk dalam DPO. Bak trauma, Gembong KKB pangkat komandan ditangkap pos OPM Egyanus Kogoya masih ogah muncul. Perlahan dilucuti, Gembong OPM atau Polri menyebut KKB mulai tertangkap. Kali ini Penny PK alias Petrus, anggota KKB yang juga dipanggil OPM oleh TNI dibekuk petugas. Petrus PK ditangkap aparat Satgas Damai Kartens saat tersangka tengah berjalan di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur. Sementara Gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya seolah tak berani muncul ke publik. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Petrus ditetapkan buron setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pada 11 November 2016 lalu. Menurut Faisal, Petrus ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Korbannya yakni Nicholas Warobai. Aksi tersebut terjadi pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, ujar Faisal. Kini Petrus dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Nabire guna menyelidiki keterlibatannya dalam jaringan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Bayu Seseno menjelaskan, Petrus memiliki posisi penting dalam KKB, yakni sebagai Komandan Operasi KKB di markas Dokoge Paniai. Dirinya dilaporkan melakukan pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Seluruh tindakan kriminal tersebut terjadi dan dilaporkan pada 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai. Sementara itu, Gembong KKB yang lain, Egyanus Kogoya, masih betah bersembunyi. Ia belum lagi menampakkan diri ke publik baik melalui keterangan resmi maupun dalam medan peperangan. Kemunculan di publik terbaru adalah saat video singkatnya yang diteruskan juru bicara TPNPB OPM usir ribuan warga dan Nyon OPM ciut bikin letkol petir murka. TNI serbu markas Komando OPM Maibart. Ulah OPM pimpinan dan Nyon KKB Manfred Fatem yang menebar teror, menembak TNI dan polisi, serta membakar fasilitas umum membuat 6.547 warga Kabupaten Maibart mengungsi. Melihat hal ini, Komandan Satgas Yonif 133YS Letkol Infa Adika Gade Sakti marah besar. Maka pada Senin 20 Mei 2024, mereka melakukan patroli. Namun, seolah menantang, OPM kemudian melakukan tembakan yang dibalas oleh prajurit Yuda Sakti. 15 menit baku tembak, OPM dipukul mundur. Dalam insiden baku tembak Minggu 19 Mei 2024 tersebut, Letkol Petir sapaannya mengatakan, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Manfred Fatem terpantau lari. Sementara itu, markas Komando OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya kini dikuasai TNI. Terkait ribuan warga yang mengungsi diungkap Pemkab Maibart yang melaporkan 6.547 warga atau 1.222 kakak eksodus imbas serangan OPM terhadap pos Ramil Kisor, Maibart 2 September 2021 lalu. PJ Bupati Maibart Bernhard
E. Rondonuwo menilai insiden yang mengakibatkan 4 anggota TNI AD gugur dan warga ketakutan sehingga memilih meninggalkan kampung. Kini upaya Pemkot mengembalikan pengungsian ke kampungnya terus dilakukan karena mereka mengungsi di beberapa daerah seperti Kampung Susumuk, Kumurkek, Ayawasi, hingga keluar daerah yakni Sorong Selatan dan Sorong dan Kota Sorong. Lalu selang 32 bulan pasca teror OPM, ia menyebut 998 kakak kini dipulangkan bertahap. Tersisa 224 kakak asal distrik Aifat Timur Jauh dan distrik Aifat Timur Selatan yang masih mengungsi. Masih ada 224 kakak belum bisa kembali ke Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan karena akses jalannya belum terbuka, ungkapnya. Baku tembak, Yuda Sakti hancurkan markas Komando OPM Maibart dan Yon Manfred Fatam lolos. Terlibat baku tembak selama 15 menit, pasukan TNI Yuda Sakti Batalion Infanteri 133 YS berhasil menghancurkan markas Komando Maibart. Dalam insiden baku tembak pada Minggu 19 Mei tersebut, Komandan Batalion OPM yang terkenal sadis Mayor Manfred Fatam terpantau lari. Berdasarkan hasil pemeriksaan Yuda Sakti, markas tersebut merupakan markas Komando Rahasia OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Peristiwa itu bermula pada Minggu 19 Mei saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun dihadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andika Gadis Sakti Senin 20 Mei 2024 mengatakan anggota lalu melakukan perlawanan. Dalam waktu 15 menit, markas komando yang diduga menjadi tempat pertemuan dan merencanakan gerakan itu dikuasai anggota OPM kabur terbirit-birit. Menurut Kolonel Petir ini, anggotanya tengah melakukan patroli dan melakukan pengejaran. Dari markas ditemukan atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone dan 1 baju bergambar Free Face Papua. Kemudian ditemukan 1 HT, 1 kotak amunisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan mantra baju loreng, puluhan anak panah, 2 solar cell, 1 kotak kawat las. Menurut dia, pasukan Yuda Sakti terus melakukan patroli sebab Maibart sejauh ini menjadi lokasi rawan karena kerap diserang OPM, bahkan menebar teror kepada warga sipil. Saling berondong timbah panas, pasukan TNI kuasai markas OPM di Maibart. Pasukan TNI dari Yuda Sakti Batalion Infanteri 133 YS berhasil menguasai gubuk yang diduga merupakan markas OPM di hutan distrik Aifat, Kabupaten Maibart, Papua Barat Daya. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 19 Mei 2024 saat pasukan Yuda Sakti menggelar patroli namun diadang dengan tembakan dari arah hutan. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andika Gadis Sakti menyampaikan, anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM dan menemukan berbagai macam barang bukti. Dia mengaku dalam upaya pengejaran ditemukan sejumlah atribut dan alat tajam berupa 2 unit handphone Android, 5 unit handphone Polypodic, 1 baju bergambar Free Face Papua, 1 HT, 1 kotak munisi senapan angin dan 5 buku bertuliskan mantra. Selain itu 1 charger HP, 4 senter, 2 topi, 3 gelang bergambar Free Face Papua, 1 buah bendera bergambar Free Face Papua, 2 baju loreng, puluhan anak panah, 1 kotak kawat las, alat-alat masak dan bahan makanan. Dia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan setelah beberapa kali OPM melancarkan aksi serangan di wilayah distrik Aifat Raya Maibart. Pihaknya memastikan akan menjaga keamanan di wilayah Papua dengan sangat serius. Jagal Panglima OPM Puncak Papua ditangkap, pasukan Lekagak Telenggen Lemak puluhan anggota hilang. Eksekutor dan jagal andalan Panglima OPM Puncak Lopawakar dikenal kejam. Ditangkap Satgas Damai Kartens 2024 pada Minggu 19 Mei 2024 siang. Dia merupakan anak buah Lekagak Telenggen Gempong OPM kawasan Puncak Papua Tengah yang juga dikenal kejam. Lopawakar terlibat aksi-aksi berat. Dia melakukan penyerangan terhadap anggota TNI Polri, lalu pembakaran terhadap 2 alat berat di Tembagapura, pembakaran puskesmas, menyerang bandara, dan menembak pesawat. Kepala Ops Damai Kartens 2024 Kombes Faisal Ramdhani Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lopawakar ditangkap di distrik Tembagapura Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pukul 2:30. Jauh sebelumnya di awal Februari 2024 lalu, Lopawakar yang juga terafiliasi dengan Danyon Ceki Murib yang merupakan bawahan dari Lekagak Telenggen juga terlibat penyerangan. Namun anak buahnya Ceki Murib bernama Warinos Murib dan 2 anggota lainnya AMKDK juga ditangkap pada awal Februari 2024. Sehari sebelumnya pada 20 Mei 2024, Komandan OPM wilayah Doko Gepaniai PNPK alias Petrus PK ditangkap Satgas Damai Kartens 2024. Total puluhan anggota OPM Puncak ditangkap bahkan ada ditembak mati. Diketahui Lekagak Telenggen merupakan DPO paling dicari. Dia Komandan Operasi TPN OPM wilayah Yambi Gomez Sinak dan Ilaga Kabupaten Puncak dengan kekuatan 50 personel.
Aksi pasukan Letkol Petir kuasai markas OPM di distrik Aifat Selatan, tukang jagal Kogoya CS ketakutan. Baku tembak antara OPM dengan TNI kembali terjadi belum lama ini. Berkat kesigapan pasukan petir, organisasi separatis di Papua berhasil dipukul mundur. Tak ada korban jiwa dan situasi kini juga sudah kondusif. Baku tembak ini terjadi antara Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Gana Sakti mengatakan tidak ada korban jiwa akibat dari kontak senjata tersebut. Namun pria yang terkenal dengan nama Letkol Petir ini menyebut pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang milik OPM. Satgas menyergap lokasi persembunyian OPM saat pasukan Yuda Sakti melakukan patroli ke pedalaman hutan. Saat patroli di jalan, anggota mengendus keberadaan OPM di sekitar daerah patroli. Selanjutnya dilakukan pengejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Usai kontak tembak, OPM pun lari tunggang langgang karena melihat kesikapan pasukan Yuda Sakti saat memburu OPM. Ia melanjutkan pasukan Yuda Sakti menemukan sarang tempat mereka bersembunyi berupa gubuk dan barang bukti lainnya. Selanjutnya anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM Sorong Raya. Di sanalah sejumlah barang bukti ditemukan, jelas Gana Sakti. Di akhir tahap pengejaran ditemukan 2 Android, 5 poliponik, 1 helai kemeja bergambar Free Face Papua, dan masih banyak benda lainnya. Hingga kini pasukan Yuda Sakti masih terus siaga sebagai bentuk antisipasi serangan balasan dari OPM. Salah satu di antaranya melalui patroli di setiap jengkal tanah Maibat, Papar, Gadesa. Ia mengaku pihaknya intens melakukan patroli keamanan seusai beberapa kali OPM melancarkan serangan di wilayah distrik Aifat Raya, Maibat. 3 Jenderal Kejam OPM Ciut, Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrad mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya 3 Jenderal Kejam OPM Ciut, juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu 2 Mayor Manfred Fatem, pimpinan Maibat Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea 1 Boba. Namun, rengikan Sebi ditanggapi santai, Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tambubolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Doko G. Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi mayor ke-6 andalan OPM, yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitua Heluka Jumat 11 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tambubolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir,
kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Maijen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Satgas Kartens yang beranggotakan anggota TNI dan Polri kembali menangkap anggota KKB di Papua. Setidaknya dalam kurun waktu 24 jam, 2 tukang jagal organisasi separatis tersebut dibekuk tanpa perlawanan. Setelah sebelumnya ada nama PNPK, terbaru ada nama Lupa Walker. Berdasarkan keterangan resmi dari Satgas Kartens, Lupa Walker merupakan anggota KKB yang beroperasi di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Minggu 19 Mei 2024 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Timur. Kasatgas 1 Ops Damai Kartens, Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, Lupa Walker sudah masuk dalam DPO. Anggota KKB Lupa Walker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran camp dan alat berat milik PT Unggul di Mandidog, Kabupaten Puncak. Peristiwa itu terjadi pada bulan Februari 2021 lalu. Petugas telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. Kini 3 DPO masih dalam pencarian. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens juga menangkap pimpinan KKB wilayah Dokoge, Paniai PNPK alias Petrus PK. Ia juga merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokoge. Penangkapan dilakukan di Kampung Ekau Gida, tepatnya di Tanjang Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Jumat 17 Mei 2024. Petrus PK ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Aksinya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatabo Paniai, dengan korbannya adalah Nicholas Warobai. Lagi, DPO OPM ditangkap pelaku pembakar camp alat berat di Puncak, Papua. Satgas Ops Damai Kartens 2024 berhasil menangkap anggota OPM wilayah Puncak, Papua bernama Lupa Walker alias Lupa Walo. Ditangkap distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 pada pukul 2:30. Ia tampak menggunakan baju lengan pendek berwarna hitam saat ditangkap. Tak hanya itu, ia